My Senior Brother is So Steady bab 11 sampai dengan bab 20. Dari kota ini ke utara, 300 mil lainnya adalah perbatasan Malaria Beiju Luzhou, dan wilayah paling perbatasan adalah tempat di mana kelima murid Duxianmen mengalami perjalanan ini. Ganas Polin. Bukit-bukit tandus yang telanjang di luar Malaria membentuk kontras yang tajam dengan hutan hitam yang terus-menerus tertutup oleh Malaria, dan juga menarik perbatasan yang jelas. Semakin dekat dan lebih dekat ke batas hutan campak, Jiu Jiu telah berubah menjadi seseorang, matanya penuh kewaspadaan, dan Xianzhi memantau angin dan rumput di ratusan mil di sekitar. Ketika dia membawa orang-orang untuk terbang di ketinggian rendah, dia menghabiskan banyak waktu untuk membuat awan putih, mengubah labu besar menjadi 3 kaki panjang dan membawanya di belakangnya. Mulut labu berwarna biru muda, siap berkorban untuk menyemprot orang. Akhirnya, di tepi hutan melankolis, Jiu Jiu menjatuhkan Bai Yun, berbalik, dan memandangi kelima murid dengan serius. Menurut aturan, durasi pelatihan ini adalah 20 hari. Mulai dari entry Anda ke hutan kelimpahan yang kacau, jika Anda keluar sendiri 20 hari yang lalu, itu akan dianggap sebagai kegagalan dari pengalaman ini, dan Anda akan dihukum oleh pintu. Jiu Jiu berkedip, nadanya tiba-tiba menjadi lebih ringan. Ya, pada kenyataannya, itu seperti mengurangi pengakuan bulanan. Tidak berbahaya. Jika kamu dalam bahaya, kamu harus menyelamatkan hidupmu. Jika kamu merasa berat, kamu akan segera berhenti. Jangan mencoba untuk berani. Aku akan menunggu kamu di sini, karena pengalamannya adalah untuk mengasah para murid, secara alami tidak mungkin untuk mengikuti kamu, dan tidak pernah menjadi pengawal pribadi kamu. Pria besar ini juga pergi, tunggu di sini. Pemanah Yu Wenling bertanya, akhirnya akan diperintahkan untuk melindungi Yang Mulia Putri ke-6, dan juga meminta Xianchang untuk mengizinkan. Jiu Jiu berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu ingin tinggal di sini, atau kamu ingin diikat di sini olehku? Jenderal Yuan masih menunggu di luar, semuanya harus mengikuti pengaturan Paman Jiushi. Yukin suanya berbicara di sampingnya, dan dia juga mengungkapkan semacam martabat, jelas dari kecil ke besar, dia tidak memberi perintah. Tuan Komandan. Yu Wenling berkata dengan suara berat, lalu mengerutkan kening dan menatap Yuan King. Yuan King segera berkata, Jenderal Yuan tidak perlu khawatir, aku berjuang untuk hidupku, dan aku akan melindungi saudara perempuanku suanya. Yukin suanya tidak menanggapi hal ini, mempertahankan ekspresi harian, permukaan gunung es. Sebaliknya, Li Changshou, yang telah berdiri di belakang Jiu Jiu, mengalihkan pandangannya pada Yuan King dan Yuan Ling. Benar saja, saya merasa bahwa kedua orang ini sedikit lelah. Jiu Jiu berdeham dan melanjutkan, aku memberimu 2 nasihat. Pertama, Anda harus saling membantu di dalam. Ingatlah bahwa Anda adalah kelas yang sama. Cobalah untuk tidak bertindak sendiri. Yuan King dan Suanya, kalian berdua lebih tinggi, dan jika Anda memiliki kekuatan cadangan, jaga yang lain. Yuan King tersenyum dan berkata, Paman Shi merasa nyaman. Anda Qin Suanya juga berkata, murid itu memimpin kehidupan. Jiu Jiu Xianren melanjutkan, kedua, jangan menuntut peluang, atau cobalah mencari jamu. Obat mujarab yang berharga sering dijaga oleh binatang buas yang buas ini tidak bodoh, dan Anda adalah suplemen terbaik mereka. Omong-omong, Jiu Jiu menembak tiba-tiba, dan tangan kirinya seperti hantu. Dia dengan lembut meremas wajah Qin Suanya, terutama daging lembut terbaikmu. Tuan Paman, tolong jaga dirimu, Qin Suanya mengerutkan kening, dan Jiu Jiu tertawa sebentar. Wow, ini sangat licin, aku benar-benar iri pada kecantikan alami kamu, pamanku tidak akan bekerja lagi, kulit ini kering, dan tidak ada yang mengikutiku setiap hari memanggilku Jiu Jiu Sister, Jiu Jiu Sister. Dalam suara tawa, Jiu Jiu mengeluarkan 5 buah giok berbentuk giok di tangannya, dan melemparkannya ke tangan 5 orang. Ya, ini adalah batu giok kurir untuk bantuan. Ketika kamu dalam masalah, kamu dapat menghancurkannya secara langsung. Paman Master dapat merasakannya dan bergegas untuk menyelamatkan. Menggunakan messenger jade berarti Anda telah melepaskan pengalaman ini sendirian. Ketika Anda kembali, Anda akan dikurangkan dari pengakuan bulanan. Ini bukan masalah besar. Pergi, hati-hati. Jangan benar-benar mati di dalam. 5 murid menyingkirkan jade-jade, memberi hormat masing-masing Brewu Masters, dan kemudian memasang simbol anti-malaria mereka sendiri. Yukin Suanya dan Yuan King menuju ke hutan malaria. Li Changshou setengah langkah di belakang karena dia. Pertama-tama letakkan lambang Zhang Yizhang pada jubah, dan kemudian pindahkan keliman jubah dengan cepat, dan letakkan selembar di sisi bagian dalam paha. Omong-omong, lambang Zhang Wei ketiga melekat pada bagian belakang pakaian dalam. Ini sangat mudah, dan saya tidak takut lolosnya tanda-tanda melanoma tanpa alasan, setelah itu, saya bisa menggantinya setiap beberapa hari. Suara angin bertiup, dan 1 kaki di sebelahnya menendang. Li Changshou mengambil 2 langkah ke depan yang tampaknya berantakan, tetapi dengan mudah lolos dari kaki terbang. Jiu Jiu mengutuk dengan marah, aku belum akan masuk dengan cepat. Ingat untuk mengikuti orang lain. Kamu adalah Dewa Orde 9. Anda sangat berhati-hati, apa yang Anda lakukan di sini? Tuan Paman, hati-hati, Li Changshou memutar kepalanya dan melengkungkan tangannya, bibirnya sedikit merayap, dan mengatakan sesuatu kepada Jiu Jiu. Kemudian dia dengan cepat mengikuti dan menggantung di ujung garis.
Gas malaria menghantam, dan simbol epifisis pada 4 orang di depan memancarkan cahaya redup, dan masing-masing membuka film transparan dangkal, yang melekat pada beberapa orang. Li Changshou sangat kuat. Seluruh orang ditempelkan dengan 3 lapisan film, dan napasnya mulai sedikit melelahkan. Tapi udara yang dihisap sangat segar. Wang Qi berdeham dan berkata dengan keras, Lady Longevity akan mengikutiku nanti. Aku benar-benar datang ke sini untuk mencoba keberuntunganku. Tidak ada ramuan yang harus kutemukan, jadi aku tidak perlu mengganggu Brother Yuan Qing. Bagus, Li Changshou memberi Wang Qi senyum teliti. Yang terakhir juga mengangkat alis pada Li Changshou, tetapi keduanya memiliki pemahaman yang diam-diam. Mungkin, ini adalah realisasi bola lampu yang sama. Beroperasi di Luju, Beiju, mereka yang belum menjadi abadi harus mencoba untuk menghindari terbang di udara. Gas malaria terlalu kaya 3 meter jauhnya dari tanah, dan itu adalah area di mana banyak serangga beracun dan burung ganas sering bergerak. Sebaliknya, tanah lebih aman. Pada saat ini, hanya ada satu jalan di kaki mereka, dan pinggir jalan penuh dengan kayu hitam yang terbakar. Kebanyakan dari mereka hanya memiliki cabang dan tidak ada daun, tetapi ada vitalitas alternatif. 5 orang berjalan di jalan, menyebarkan kesadaran mereka sejauh mungkin, dan kadang-kadang mereka bisa melihat 1 atau 2 binatang beracun bersembunyi di kegelapan, dan menyaksikan mereka menyusup dengan dingin. Gelap dan krisis ada di mana-mana. Bunglon Baolin kaya akan beberapa jenis obat-obatan dan puluhan racun, tetapi karena merupakan daerah perbatasan yang berisiko lebih rendah, bahan-bahan obat di sini telah dikumpulkan oleh klan iblis dan roh pemurnian gas klan manusia. Beberapa dari mereka ingin menemukan sendiri obat yang dibutuhkan sebenarnya sangat sulit. Terlebih lagi, gulma beracun yang dicari Li Changshou tidak ada di hutan melanoma yang kacau, tetapi di area yang lebih dalam. Sambil berjalan, Li Changshou mengeluarkan peta kulit domba ukuran tamparan dan melihat beberapa spidol yang dilukisnya, dan juga menentukan ke arah mana ia harus pergi selanjutnya. Pertama, temukan alasan yang cocok untuk meninggalkan tim. Yang paling penting adalah membiarkan Paman Master yang diam-diam mengikuti di udara saat ini tidak akan mencegahnya pergi. Setelah berjalan sekitar setengah jam, hutan di depan menjadi lebih gelap, bau busuk meresap di udara, kelompok serangga beracun berdengung, dan predator bersembunyi di kegelapan menunggu kesempatan untuk mulai menonton. Kelima makhluk hidup ini. Rawa dengan tulang putih, bunga dan buah-buahan genit tapi mengancam jiwa, laba-laba iblis mengintai di pohon tinggi dan membuat. Beberapa orang di Duxianmen dianggap berani, dan mereka semakin cepat, dan mereka secara bertahap beradaptasi dengan lingkungan ini. Li Changshou tepat di belakang mereka berempat. Saat ini, dia masih jauh dari simpul di mana dia harus menyesuaikan arahnya. Dia tidak terburu-buru meninggalkan tim segera. Tiba-tiba terdengar raungan binatang buas yang tertekan, dengungan serangga beracun di hutan tiba-tiba meningkat, dan angin kencang menghantam di depan. Binatang buas beracun tidak bisa membantu tetapi ingin menembak mereka. Di depan tim, Qin Suanya segera mengangkat tangannya untuk mencegah beberapa orang bergerak maju, dan pedang besar di punggungnya mulai bergetar dengan lembut. Tangan kanan Yuan Qing mengibas dengan lembut, dan pedang peri biru tiba-tiba menggenggam, dan seluruh orang menunjukkan ketajaman yang kuat. Sementara 4 orang di depan tertarik oleh bayangan bergegas di hutan di depan kiri, Li Changshou mengarahkan matanya ke sisi kanan, mengambil langkah di bawah kakinya, dan berdiri di belakang Wang Qi, berbisik. Hati-hati di sebelah kanan. Hampir kata-kata Li Changshou baru saja jatuh, dan bayangan panjang tiba-tiba muncul di hutan di depan kiri. Ini macan tutul hitam dengan sayap berusuk, cakar depannya berkilau dengan cahaya hijau gelap, tanpa menunjukkan apa-apa, dia bergegas keempat dengan ganas. Binatang buas. Yuan Qing menghirup, dan sosoknya seperti angin sepoi-sepoi bertiup dari tubuh Qin Suanya sendiri. Bagian depan hijau setinggi 3 kaki di tangannya menjulur menjadi pria hijau 8 inci. Jiang Wang melontarkan, zigzag, memanjang, macan kumbang hitam baru saja mengangkat cakarnya, dan semburan darah hitam telah melesat ke langit. Langsung menuju ke tempat yang berbeda. Pada saat ini, 2 bayangan hitam tiba-tiba muncul di hutan di sebelah kanan, dan langsung bergegas ke Liu Yan'er dan Yu Qin Suanya. Biarkan aku yang melakukannya. Wang Qi berteriak dan bergegas ke Liu Yan'er, tangannya sudah dibungkus api, dan menekan kedua macan itu. Tetapi api belum meletus, dan sosok berapi-api telah melintas. Pedang besar yang belum terselubung memunculkan suara yang tumpul, dan kedua macan tutul yang bergegas maju disapu oleh pedang besar pada saat yang sama, dan dipukuli seperti karung pasir. Terbang. Baru saja disapu oleh pedang, dan tidak ada pengejaran lanjutan, tetapi 2 macan kumbang hitam dipukuli di udara, 2 bunga teratai merah dicurahkan dari tubuh itu langsung rusak, dan darah hitam dari reruntuhan benar-benar ditelan oleh api yang indah. Berkedip waktu, tidak ada yang tersisa dari 2 sampah. Wang Qi tertawa dan mengabaikan keterampilannya, dan dengan jujur mundur ke samping. Li Changshou bersinar. Jiulian Li Huojin, Qin Suanya ini telah diperbaiki. 3 macan kumbang hitam langsung dipenggal, dan mereka yang menyaksikan 5 dalam gelap tiba-tiba kehilangan separuh mata mereka. Kelima kembali ke formasi, membaca www.ukankansu.com terus bergegas ke depan, Qin Suanya dan Yuan Qing mulai mengambil langkah kaki sederhana, 3 yang terakhir juga mudah diikuti. Sampai ada bifurkasi di depan, kelimanya berhenti dengan pemahaman diam-diam. Qin Suanya berbalik dan berkata, saudaraku,
Aku akan ke arah ini untuk mencari api dan rumput hati yang cerah. Ada catatan di pintu. Aku menemukan ramuan ini di arah ini. Mohon berhati-hati, jangan terlalu dalam. Liu Yaner juga mengatakan bahwa ramuan yang dia cari akan pergi dari arah lain. Kelompok orang saat ini mulai, kelompok Yuan King secara alami ingin bersama Anda Qinsuanya. Dia dimaksudkan untuk menjadi penolong dan duta bunga. Wang Qi datang untuk bertemu dunia dan memutuskan untuk membantu Liu Yaner menemukan jamu. Kemudian, mata keempat jatuh pada Li Changshou. Aku akan ke sini dan aku akan terpisah darimu untuk sementara waktu. Li Changshou menunjuk ke arah yang berbeda dari empat, dan beberapa mengerutkan kening pada saat yang sama. Qinsuanya bertanya, ramuan jenis apa yang dicari saudara umur panjang? Li Changshou benar, hal ini tidak mudah untuk dikatakan, tetapi Anda tidak perlu khawatir, berhati-hatilah. Yuan King membujuk, suster umur panjang mungkin juga mengikuti suster Yaner. Yuan King belum selesai, tetapi Li Changshou telah melangkah ke jalan pilihannya, membawa kaki sederhana di bawah kakinya, Yeju berkibar, rambut panjang tidak menari, dan dengan cepat menghilang di sudut hutan di depan kantor. Sungguh, diperlakukan dengan baik hati seperti keledai dan paru-paru. Liu Yaner bergumam dengan ketidakpuasan, Yuan King dan Wang Qi juga sedikit menggelengkan kepala, mungkin berpikir bahwa Li Changshou hanya menghalangi wajah pada saat ini, beberapa lebih kuat. Bukannya meminta Qinsuanya berpikir, berbalik dan berjalan ke jalan yang ia pilih, dan punggungnya dengan pedang besar bahkan lebih lemah. Li Changshou ini, ikuti saja pasangan, tidak peduli bagaimana, itu dibagi menjadi 3 cara. Di awan di atas Baolin yang kacau, anggur Jiu yang duduk di atas awan kelabu terus-menerus menampar lututnya, dan dia benar-benar ingin mengambil labu anggur dan menyesapnya untuk menghilangkan kekhawatiran di hatinya. Dalam pertemuan pengalaman ini, saya tidak berharap begitu banyak murid untuk datang ke Beiju Luzhou. Ada 4 spesies peri harta karun di pintu, sehingga Anda tidak dapat membuat perbedaan. Sekarang kelima orang ini, tetapi prajurit yang berani dibagi menjadi 3 cara, Jiu-Jiu juga merasakan tekanan. Satu persatu. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, dan remaja tidak mengenali rasa kotorannya. Tetapi ketika Anda berpikir tentang diri Anda sendiri sebagai murid muda, bukankah Anda merasa sebaik mereka? Jiu-Jiu mengeluarkan labu anggur dan mencabut sumbat botolnya, tapi dia sedikit ragu dan memasangnya kembali. Lupakan, tinggallah di sana selama 20 hari lagi. Karena efek malaria, dongeng Jiu-Jiu Real Wonderland tidak dapat dieksplorasi terlalu jauh. Untungnya, itu hanya di luar Luju Beiju. Binatang-binatang beracun tidak terlalu kuat, dan ada beberapa ras manusia kegiatan pemurnian gas atau setan. Kedua yang terakhir memasuki tempat ini, dan metropolis akan masuk lebih dalam. Setelah berpikir sebentar, Jiu-Jiu menoleh untuk melihat Yu Wenling berdiri di atas awan kelabu di belakang, dia ingin membiarkannya mengikuti Qinsuanya dan Yuan King, sehingga dia bisa mengurangi banyak stres, tetapi ketika sampai ke mulutnya, Jiu-Jiu ringan. Berkedip. Paman Master, mereka yang memiliki asal yang tidak diketahui selalu mencurigakan dan tidak dapat dipercaya. Disinilah kata-kata yang dikirim Li Changshou pada dirinya sendiri ketika dia menendang Li Changshou, meskipun Jiu-Jiu agak tidak setuju, bagaimanapun, pria besar di belakangnya tampaknya rentan. Tapi entah bagaimana, Jiu-Jiu benar-benar ragu. Lupakan saja, saat ini kelima bocah kecil ini tidak dapat keluar dari ruang lingkup eksplorasi abadi saya, jadi jangan terlalu khawatir untuk saat ini. Didorong oleh awan kelabu ini untuk bergerak maju, Jiu-Jiu tidak lupa menoleh dan berkata, pria besar, ikuti aku dengan cermat. Sang Xian yakinlah, Yu Wenling melengkungkan tangannya, menjaga jarak 3 kaki, dan Jiayun mengikuti di belakang Jiu-Jiu. 5 orang memilih 3 jalan yang berbeda, dan semakin banyak mereka berjalan, semakin jauh mereka. Setelah memikirkannya, Jiu-Jiu memilih untuk sementara mengikuti Wang Qi dan Liu Yaner di belakang, tetapi dia lebih nyaman dengan Yuan King dan Yu Qinsuanya. Adapun Li Changshou. Meskipun Jiu-Jiu cukup khawatir, tidak mungkin untuk meninggalkan keduanya sendirian dan hanya menjadikannya seorang penjaga sendirian, yang terlalu jelas untuk menjadi eksentrik. Dia menyiapkan 3 kelompok anjing trailing, perbedaan besar adalah bahwa panjang penjaga trailing tersebar merata. Menurut aturan konvensi, peri di pintu hanya mengirim murid ke tujuan dan membiarkan murid masuk untuk berlatih, tanpa harus khawatir tentang apapun. Adalah apa yang disebut hidup dan mati, kekayaan ada di langit, dalam situasi berbahaya dapat membuat murid tumbuh dengan cepat, juga harus menanggung risiko merusak murid itu. Dalam penyelidikan atas pengetahuan abadi Jiu-Jiu, Qinsuanya dan Yuan King dengan cepat pergi ke daerah yang akan mereka tuju, kolam air dengan rumput hati yang menyala-nyala, juga dianggap sebagai area yang lebih aman di hutan harta karun yang kacau balau. Meskipun mereka tidak berani mengendalikan langit, mereka tidak bergerak maju sama sekali, tidak ada komunikasi antara keduanya selama seluruh perjalanan mereka bergegas bolak-balik, dan kadang-kadang menemui serangan binatang buas yang beracun. Benar-benar murid yang mematahkan Po Tianfeng yang merasa paling nyaman. Dan Jiu-Jiu melihat ke bawah untuk melihat situasi Wang Qi dan Liu Yaner. Mereka berdua berjalan dan berbicara, dan mereka tampaknya saling kehilangan kasih sayang satu sama lain, meskipun mereka berdua sering menghadapi serangan binatang buas beracun dan serangga beracun, mereka berdua tenang. Menanggapi hal tersebut, kekuatan keduanya cukup baik.
Meskipun tidak banyak yang terjadi, itu agak tidak nyaman. Jiu Jiu menunjuk ke sudut mulutnya, dan ingin mengamati situasi Li Changshou. Menghilang. Begitu cepat, binatang beracun itu terbagi. Binatang seperti apa yang ditelan? Jiu Jiu mengerutkan kening, dan dengan cepat meningkatkan kekuatan pencariannya. Tidak, tidak ada cara untuk melindungi pengetahuan abadi. Anda dapat merasakan bahwa napas orang ini ada di utara, dan dalam gerakan cepat, kecepatan maju hampir 1 lebih cepat daripada yang dengan Qin Suanya dan Yuan King waktu. Kamu adalah dewa terbang dari Kekaisaran Orde ke-9, dan bergegas ke kedalaman Baolin yang kacau balau, bergegas untuk menemukan kematian. Jiu Jiu mengangkat kepalanya dan meraung tanpa suara, dan linen yang telah robek tiba-tiba bergetar. Dia melirik Wang Qi dan Liu Yan'er yang sedang mempelajari bunga beracun. Dengan tangan kirinya, dia bergerak maju sedikit dan dengan cepat mengikuti arahan Li Changshou. Tangkap orang ini kembali dan menjejalkan Wang Qi secara langsung. Tapi sesaat kemudian, Jiu Jiu menyerbu Li Changshou, mengimbangi Li Changshou, melihat ke bawah untuk sementara waktu, tetapi alisnya tumbuh lebih dalam dan lebih dalam. Orang ini tampaknya menggunakan karakter tersembunyi untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga dapat menghindari ditemukan oleh binatang yang jauh. Selain itu, Li Changshou tidak berani ke langit ketika dia bergegas di jalan, tetapi menggunakan set naga berkeliaran yang agak pintar untuk menjelajahi awan, dan bahkan gambar residu tahu lahir di kakinya, yang membawa budidaya urutan ke-9 Huashen menjadi ekstrem. Itu salah, tripod obat tergantung di pinggang pria ini. Jiu Jiu mengendus ujung hidungnya, mencium bau aneh, menundukkan kepalanya sebentar, dan kemudian muncul tiba-tiba. Ternyata Red Sun Poisonous Dragon Saliva. Chiang Dulong lahir di Laut Utara. Dia suka makan monster, binatang buas dan makhluk biasa. Namun, karena dia terlalu brutal dan membunuh di mana-mana, dia telah merusak keberuntungan naga yang tidak banyak. Itu baru saja dibersihkan oleh naga puluhan ribu tahun yang lalu. Air liur naga beracun Chiang semacam ini bukanlah harta yang langka, tetapi juga sangat berharga. Aku tidak tahu dari mana Li Changshou mendapatkan bagian ini. Ada benda yang tergantung di sampingnya, racun biasa benar-benar tidak berani mendekat, dan tidak mengherankan kalau Li Changshou berani berlari ke depan dengan berani. Jiu Jiu mengangkat alisnya dengan ringan dan berbisik, orang ini telah melakukan banyak persiapan. Tampaknya memang ada yang sedang mencari tanaman obat. Apa yang dia cari? Dari belakang terdengar suara kasar Yuanling, Xian Chang tidak bertanya sebagai berikut. Tidak perlu, jika kamu secara membabi buta berlatih di bawah perlindungan Xianmen, jika kamu menjadi abadi, itu hanya camilan sampah. Jiu Jiu merentangkan garis lintangnya dan memandang Yu Wenling di belakangnya. Tapi mau berkata di belakang bahwa eksentrikitas pamanku. Yu Wenling segera mengangguk dan setuju, terdengar sedikit bersemangat, tetapi juga sejalan dengan respons seorang penjaga yang setia. Hanya saja ketika Jiu Jiu berbalik dan terbang ke kejauhan, kumbang hitam terbang keluar dari kaki Yu Wenling dan masuk ke awan kelabu di bawah kakinya. Tindakan seperti itu terlalu kecil, dan mengambil keuntungan dari kesenjangan antara penggunaan pengetahuan abadi Jiu Jiu untuk memeriksa status 4 murid lainnya. Rao Jiu Jiu Xiu jauh lebih tinggi daripada Yuanling, dan tidak ada tindakan kecil dari orang ini telah ditemukan. Setelah mereka berdua terbang menjauh, kumbang terus terbang dalam kabut abu-abu dan mengikuti sosok Li Changshou. Baik. Li Changshou menatap ke atas ke udara, dia sedikit menyadari sesuatu yang tidak biasa saat bergerak, dan tampaknya memiliki sepasang mata yang menatap dirinya sendiri di udara. Tetapi setelah penjelajahan yang cermat, tidak ada yang aneh ditemukan. Paman Ski. Seharusnya tidak, tampilan ini bermusuhan. Menurut prinsip, bahwa Ning Xin percaya bahwa dia tidak memiliki kredibilitas atau apa-apa, Li Changshou menghentikan tubuhnya, tangannya dengan cepat dicetak, dan ada kata-kata di mulutnya. Sebuah tanda gelombang mikro tipis tiba-tiba muncul di tanah abu-abu dan hitam di depannya. Dia melangkah ke dalamnya satu langkah, sosoknya dengan cepat tenggelam ke tanah, dan menghilang dalam sekejap mata. Metode pelarian 5 elemen, pelarian bumi. Sesaat kemudian, sosok Li Changshou keluar di rumput 50 mil jauhnya, dan serangga beracun dan beberapa binatang beracun berkumpul dengan cepat lari ke segala arah. Perasaan dilacak oleh seseorang menghilang. Li Changshou dengan cepat mengidentifikasi medan di sekitarnya, menundukkan kepalanya dan terus berlari, dan mengambil 2 karakter dari borgolnya dan meletakkannya di bagian luar pahanya. Shensing Qian Li Furune yang lebih umum, yang dapat meningkatkan kecepatan lari pengguna, umumnya hanya untuk perampokan pertama dan pelatihan moral yang baru saja memasuki lingkungan pemurnian. Li Changshou telah menyimpulkan bahwa mereka berlima pasti akan menghadapi beberapa peristiwa tak terduga kali ini. Meskipun Baolin kacau berbahaya, tetapi di sini hanya pinggiran luar Beiju Luzhou. Selama Anda kembali ke dunia virtual, Anda dapat menanganinya dengan sedikit hati-hati, dan Beiju Luzhou terkenal. Tapi Yu Wenling yang tiba-tiba muncul di tengah. Yuan King yang selalu terlihat sangat baik. Permukaannya sangat dingin, tetapi sebenarnya tidak boleh ada Qin Suanya di kota. Yang mulia, Raja Sekuler. Li Changshou menganalisis petunjuk di hatinya, dan dia menjadi semakin yakin bahwa pasti ada cerita di dalamnya.
Orang di belakang rencana itu berpikir bahwa tidak ada yang terlewatkan, tetapi biarkan sebuah kilang gas di kerajaan sekuler muncul di tengah jalan, alih-alih langsung pergi ke para penatua di Xianmen untuk menjelaskan situasi dan mencegah Qin Shuanya keluar. Ini tidak logis. Lupakan saja, ini tidak ada hubungannya dengan dirimu sendiri. Li Changshou mengeluarkan peta sederhana dan melirik ke arah lari, menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Jika tidak ada cara lain, ia tidak mau datang ke tempat berbahaya ini untuk mengambil risiko. Membaca www.ukanshu.com sepenuhnya melanggar dogma kehidupannya di pegunungan. Tapi Tuan, Tai King ada di atas, tidak ada alasan untuk itu, semua kejahatan itu mudah. Minumlah sedikit, Li Changshou bersorak dan terus berlari di hutan hitam yang penuh dengan penghalang racun. Namun, sesaat kemudian, Li Changshou sekali lagi menghasilkan perasaan halus bahwa ia sedang diawasi. Kerutan sedikit mengernyit dan mengacaukan lubuk hatinya. Li Changshou tidak mengekspos lebih banyak teknik melarikan diri kali ini, sebagai gantinya, dia memeriksa beberapa hal dalam senjata sihir penyimpanannya, dan pengetahuan spiritual sudah mulai menemukan tempat penyergapan yang cocok. Meskipun dia berhati-hati, dia tidak pemalu, ada perbedaan di antara keduanya. Untuk jangka waktu yang lama, Li Changshou hanya memiliki perasaan ditatap, dan tidak menemukan serangan penyergapan atau serangan diam-diam. Sangat tegang selama 2 hari penuh dan malam, dan dia mempraktikkan hukum bumi beberapa kali, perasaan dilacak masih ada. Li Changshou menghitung posisinya sendiri pada saat ini, dan secara alami sudah menembus ke dalam hutan harta karun yang kacau, dan seharusnya meninggalkan kisaran yang Jiu-Jiu Paman Xianzhi bisa jelajahi. Dia belum beristirahat sejenak, dan dia masih merasa lelah. Sebelum itu, dia bertahan dalam pelatihan ketekunan selama bertahun-tahun, dan efeknya juga sangat luar biasa. Tiba-tiba, niat membunuh. Pengetahuan spiritual Li Changshou yang tersebar tidak menangkap ancaman apapun, dan pihak lain jelas memiliki cara untuk menghindari eksplorasi pengetahuan spiritual. Dia melirik sumber niat membunuh hutan gelap di sebelah kiri. Li Changshou terus bergegas ke depan, tetapi ujung jari kirinya dengan lembut menggosok dan menyebarkan tali sutra transparan seperti jaring laba-laba. Di samping, tangan kanan meniup angin tak bertanda di sisi lain. Eksplorasi senjata, sutra laba-laba berkepala dua. Belum lama ini, hati Li Changshou muncul gambar yang agak kabur. Sosok yang mengenakan linen abu-abu dan topi yang memakai topi dengan cepat bergegas ke depan di hutan. Sosok ini sedikit terdistorsi karena kecepatan, dan topeng abu-abu muda membentang di sekitar tubuhnya. Hanya informasi yang dapat ditangkap oleh web, laba-laba berkepala 2. Menurut pengamatan Li Changshou, orang ini memiliki metode tubuh yang kuat. Pisau panjang di pinggang harus menjadi senjata pembunuh, dan ada nafas sengit di seluruh tubuhnya. Itu harus seseorang yang terbiasa menjilati darah di ujung pisau. Mengambil napas ringan, Li Changshou menyesuaikan peruntungannya, kecepatan Mercedes tiba-tiba lebih cepat. Sedikit, pria yang menghentikannya di samping juga mempercepat, dan menyesuaikan sudut maju sedikit, tujuannya pasti umur panjangnya. Basis kultivasi pihak lain pada awalnya dinilai sebagai kembali ke urutan ke-6 dan ke-7, tetapi pihak lain mungkin telah menyembunyikan beberapa basis budidaya, dan penilaian kedua adalah bahwa itu naik atau turun ke tahap ke-6 dari dunia Tao. Karena lawan mengejar dirinya sendiri dengan tubuhnya, daripada penerbangan kekaisaran yang lebih efisien, peluang untuk menjadi abadi sangat rendah. Li Changshou mengerutkan kening, dan dia benar-benar terlibat dalam hal-hal aneh. Bagaimana cara menghadapi situasi ini? Reaksi pertama Li Changshou adalah mengusir metode melarikan diri, tetapi dia segera menyadari bahwa dia telah diikuti oleh orang-orang selama 2 hari terakhir. Ini seharusnya menjadi cara pihak lain untuk melacak dirinya sendiri. Jika dia lolos kali ini, pihak lain masih akan mengambil tindakan terhadapnya, dan dia akan lebih berbahaya. Di hutan 5 mil jauhnya, ada lapangan terbuka yang ditutupi dengan rumput beracun, tetapi tidak ada pohon. Li Changshou mengerang pelan, memegang 2 sosok kertas kecil di tangan kanannya, dan napas di tubuhnya diam-diam berkumpul di telapak tangan kanannya. 5 elemen berputar, metamorfosis kebajikan, awan tebal tidak terhalang, bumi ada di dalam. Ada beberapa kerutan di tanah abu-abu di depannya. Li Changshou sekali lagi melemparkan bumi keluar, tetapi setelah sosok itu tidak ada di tanah, tangan kanannya bersinar. Pria yang mengejar Li Changshou di samping mengerutkan kening, dan pria itu mendengus, merasakan napas dari pesawat ulang-alik cepat di bumi, melompat lagi, kecepatan meningkat lagi, dan dia dengan cepat menyusul. Dalam beberapa saat, Li Changshou keluar dari tumpukan rumput beracun, mengejutkan tubuhnya, menerbangkan tanah beracun dan beberapa serangga beracun di tubuhnya, mengangkat tangannya untuk mengubah beberapa mantra untuk dirinya sendiri, dan kemudian dia akan berlari lagi. Pada saat ini, suara pedang meraung dari samping. Sentuhan cahaya dingin membuat 3 poin lebih cepat dari Jian Xiao ini, langsung ke leher Li Changshou. Li Changshou tiba-tiba berbalik, tetapi dia sudah terlambat untuk melakukan apapun, lehernya terpotong oleh senjata sihir yang ramping, dan kepalanya terlempar ke belakang langsung. Sinar asap abu-abu berputar dengan ringan. Pria bertenaga gas yang mengenakan doujia dan mengenakan pakaian abu-abu muncul di belakang Li Changshou. Tirai depan doujia melayang, dan sedikit sinis menggantung di sudut mulutnya. Benar saja, itu hanya kondisi ilahi, jadi tidak perlu usaha kamu. Dia berbicara tiba-tiba,
tiba-tiba menatap kakinya. Li Changshou, yang dipenggal kepalanya, benar-benar mengangkat tangannya dan meraih pergelangan kaki orang ini. Assassin, ini merespons dengan sangat cepat, dan segera mundur ke belakang, tetapi tiba-tiba sekuntum bunga di depannya tiba-tiba tampak dikosongkan, dan napasnya sendiri menjadi sangat malas dan sepenuhnya tidak dapat dioperasi. Pada saat ini, pembunuh melihat ketel kecil yang dibuka pada sabuk mayat memegang pergelangan kakinya di bawah. Tidak terjawab. Mencoba menggigit ujung lidahnya, berusaha menjadi sadar, tetapi pada saat ini dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggigit ujung lidah, dan itu bahkan lebih pusing. Obat yang dikembangkan sendiri, Ruok Xiansan. Pada saat ini, aliran cahaya terbang ke kepala pembunuh dan melayang, tapi itu adalah payung kertas yang diisi dengan berbagai batu roh dan tampak sedikit aneh. Payung kertas hanya berubah ringan, batu roh yang tergabung di atasnya berserakan, dan arai isolasi dengan diameter 15 kaki muncul dari udara tipis. Dengan payung harta sebagai dasarnya, tempat itu langsung terputus dari dunia luar. Senjata ajaib yang dikembangkan sendiri, ganti payung Tianbao. Sosok Li Changshou perlahan-lahan muncul dari tanah, tangan kanannya menjentikkan ke atas, dan ketiga sosok kertas itu bangkit melawan angin, keduanya berkibar ke penampilan Li Changshou, dan bergegas ke depan. Teknik Domon, kertas dewasa. Orang kertas belum bergegas ke pembunuh, Li Changshou telah mengangkat panah perunggu pendek dengan tangan kirinya, tanpa ragu, ia menarik pelatu panah pendek panah kayu ditembakkan dan menembus alis pembunuh bayaran dengan akurat. Douji terbang ke atas, menunjukkan wajah yang agak kurus. Panah pendek Kigen merosot ke dahi si pembunuh, menyebabkan cahaya di matanya mereda dengan cepat. Kamu. Pembunuh itu meraung di saat-saat terakhir hidupnya, tetapi ia masih lemah, dan mulutnya baru saja terbuka, dan ketiga avatar kertas itu bergegas untuk. Paperwan menghantam 3 paku panjang dan langsung menembus 3 bidang dantian atas, tengah, dan bawah, mengunci 3 jiwanya, dan menetapkan 7 jiwanya. Kedua tangan petugas kertas itu terhubung dan dicetak, dan nyala api putih muda keluar dari mulutnya. Nyala api ini benar-benar membungkus tubuh si pembunuh langsung tersulut oleh kembang api putih ini. Bahkan, orang ini tidak berteriak sedikit pun. Ada kata-kata di 3 mulut petugas kertas itu, yang menggunakan mantra penekan roh dan penghilang hantu, dan tanda gelombang terbentuk di depannya, langsung menyebarkan gambar hantu muncul di kembang api putih. Pada saat ini, pembunuh itu sangat terganggu sehingga hanya segelintir sisa yang ditelan oleh kembang api putih. Li Changshou masih tidak nyaman. Dia melempar manik-manik seukuran ibu jari. Bola itu diputar dengan lembut, dan sedikit cahaya hijau samar diserap olehnya, tidak meninggalkan jejak sisa jiwa ke pihak lain. Berjalan beberapa langkah ke depan dengan tali kekang perunggu, Li Changshou memegang bola dengan hati-hati. Pada saat ini, api putih telah padam, dan hanya sedikit abu hitam, pedang setengah pedang, dan sebuah cincin kecil tertinggal di tanah. Ketiga tokoh kertas itu sedang duduk bersama pada saat itu, dan mulai membaca tulisan suci dengan cepat. Satu orang membaca mantra Tao, satu orang membaca mantra yang sekarat, yang tersebar luas di agama-agama barat, dan satu orang membaca pintu Taois, bencana-bencana dan mantra berkat. Li Changshou mengambil cincin giok ke telapak tangannya, dan tidak buru-buru menghapus larangan itu. Dia hanya membungkusnya berlapis-lapis dan melemparkannya ke alat penyimpanan Tianzi 4 cadangannya. Setelah itu, dia menatap Bao Zhu selama beberapa saat, wajahnya terungkap, dan dia berjalan di samping 3 orang kertas, dan mulai berlatih metode pelarian bumi. Setelah 3 orang kertas dengan cepat membaca tulisan suci mereka, hanya ada tanda-tanda gelombang kecil di tanah, Li Changshou melambaikan lengan bajunya yang panjang, dan abu kecil yang ditinggalkan oleh pembunuh itu berkibar di tiup angin. 3 pria kertas melompat, berubah menjadi 3 lembar kertas ukuran tamparan di udara, dan terbang kembali ke borgol Li Changshou. Menutup payung, batu roh kembali ke permukaan payung, dan susunan besar menghilang secara instan. Li Changshou meninggalkan tangannya dan mengangkat jari pedangnya, semburan gas keluar, menembus kabut beracun di atas, mengenai kumbang hitam dengan akurat, kumbang itu diledakkan dan dihancurkan. Gerakan ini hampir bersamaan, seolah telah dipraktikkan berkali-kali sebelumnya. Li Changshou memalingkan kepalanya lagi untuk melihat tanah yang telah kembali normal, dan dengan ringan menyentuh manusia kertas tanpa kepalanya, dan menyalakan kertas itu secara langsung tanpa meninggalkan jejak. Mengambil langkah, sosok Li Changshou tenggelam ke tanah, dan menghilang dengan tenang. Sayangnya, memurnikan seorang tukang kertas juga dengan susah payah mengatakan. Tetapi dengan keluarga, orang ini sebagai kompensasi, situasi keseluruhannya tidak buruk. Li Changshou melihat banyak fragmen memori dalam jiwa yang tersisa yang dikumpulkan oleh Bao Zhu, dan juga mempelajari tujuan dan tata letak keseluruhan grup. Nama pembunuh yang menyerang dirinya sendiri adalah Squirrel Devil. Dia diperbaiki ke tingkat kedua di alam Tao. Dia disewa oleh Batu Roh untuk berspesialisasi dalam gas kotor. Alasan mengapa datang untuk menyerang dirinya sendiri adalah karena kurir di tubuhnya, ia ingin menggunakan kurir itu untuk menjauhkan harimau dari gunung dan menarik Paman Jiu-Jiu ke tempat ini. Selama Paman Jiu-Jiu datang ke sisinya, kelompok ini akan segera menembak Liu Yan'er dan Wang Qi, dan kemudian menggunakannya sebagai umpan untuk memperkenalkan Paman Jiu-Jie ke dalam perangkap, dan tujuan sebenarnya mereka adalah negara itu. 6 putri. Ada Qin Suanya.
Tetapi kelompok orang ini tidak mencoba untuk membunuh Qin Shuanya. Tata letak yang berliku seperti itu tampaknya mencapai tujuan yang lebih ceroboh. Menilai dari informasi yang diperoleh dari fragmen memori assassin ini, utusan utama di belakangnya tampaknya adalah Yuan King, murid yang sama, atau kekuatan sekuler di belakang Yuan King. Bibir Li Changshou tersapu bibir, dan dia berkata dalam hatinya, ini benar-benar terlihat seperti orang tidak bisa hanya melihat wajah mereka. Sebagian besar pria yang hangat adalah ilusi. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan dia. Pihak lain begitu mahal sehingga Zhou Zhang akan memperkenalkan paman jiwa ke dalam posisi yang terperangkap. Jelas, dia tidak berani menghadapi paman jiwa secara langsung, sehingga Li Changshou tidak perlu khawatir tentang keselamatan seorang master negeri dongeng sejati. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan penghalang racun kembali. Ruang terbuka kembali menjadi tenang lagi. Rumput beracun berayun dengan lembut, kecuali bahwa tumpukan kecil rumput beracun dibakar menjadi abu, dan tidak ada jejak yang tersisa. Tidak ada yang akan berpikir bahwa beberapa saat yang lalu, pertempuran hidup dan mati, yang kurang intens terjadi di sini. Setelah beberapa saat, hanya angin yang tersisa untuk membuat suara, seolah-olah melantunkan nada tertentu. Kung Fu Zhang membunuhmu dan memberimu abu. Di pantai Laut Cina Timur, di pantai berpasir, ratusan murid terlibat dalam pertempuran sengit dengan iblis udang yang bergegas keluar dari laut. Di sudut medan perang, beberapa murid muda di Qi Refining Real bersembunyi di balik terumbu, melantunkan mantra, mendesak instrumen sihir, dan bergegas untuk mendukung beberapa saudara dan saudari yang bergegas maju, tetapi mata mereka tidak jauh. Bayangan berdiri tertarik. Saya melihat Lan Linge memegang dua botol porselen di tangannya, dan menaburkan sedikit debu ke arah depan, dan kemudian embusan udara keluar dari mulutnya yang kecil. Debu-debu ini langsung berubah menjadi lebih dari 10 setan udang. Monster udang kecil yang pandai ini langsung menjadi udang kaki lembut, masing-masing ambruk di tanah, berbusa di mulut dan memutar mata mereka. Linge terbang dengan pedang pendek, satu persatu untuk membuat pisau, sangat akurat, langsung menembus jiwa iblisnya, tetapi aksinya penuh dengan keabadian. Segera, dia berbalik dan melayang kembali ke posisi di mana dia baru saja berdiri, menunggu gelombang-gelombang berikutnya yang akan datang. Dia tidak tahu bahwa dia telah menjadi objek pengamatan oleh banyak murid. Serbuk beracun yang dibuat oleh saudara ini terlalu mudah digunakan. Membaca www.uukansu.com. Saya tidak tahu apakah saudara aman sekarang, Beiju Luzhou sangat berbahaya, dikatakan bahwa Buk dapat membunuh peri. Sial. Broadhurst selalu membuat orang fokus, tetapi dia mengambil risiko. Belum membawa adik perempuannya yang cerdas dan pemberani. Linge ingin menjadi lebih dan lebih marah, dan bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Sister Linge, hati-hati. Flash cepat. Tiba-tiba, beberapa tangisan cemas datang dari telinganya. Ling E mengangkat kepalanya tanpa sadar, tetapi dia melihat 7 atau 8 setan udang bergegas di depannya. Ada juga lubang di tanah, setan udang ini diserang dari tanah. Batu api listrik, Linge berbisik, mengeluarkan botol porselen di lengan bajunya dan membuangnya, suara master juga terdengar di dalam hatinya. Dalam keadaan musuh darurat atau sulit, lempar botol ini. Bentak. Botol porselen itu pecah di kelompok setan udang, dan asap biru muncul di dalamnya, dan segera membungkus setan udang ini. Saat berikutnya, iblis udang melayang di udara. Angin sepoi-sepoi berhembus, iblis udang ini dengan tubuh cangkang keras menghilang dari udara tipis, langsung berubah menjadi gelembung warna-warni di langit, dengan lembut terbawa angin. Lan Linge menghela nafas panjang, tetapi kemudian memperhatikan bahwa suasana di sekitarnya agak aneh. Menoleh dan melirik, tetapi dia melihat beberapa saudara lelaki dan perempuan yang bergegas ke sisi mereka menegang tidak jauh, dan wajah mereka cukup aneh. Linge berkedip lembut. Dengan gemerincing, seorang murid laki-laki dari ranah dewa, Longsword, jatuh di atas kakinya dan dengan cepat menundukkan kepalanya untuk mengambilnya. Sister Linge, kamu sibuk, kamu sibuk. Kita akan melewati lewat. Napas merpati yang menyengat menghilang, dan murid Xianmen, yang menjadi ordo ke-9 para dewa, juga menghilang. Ini agak aneh. Jauh di dalam hutan, di lembah tersembunyi, beberapa bayangan bersembunyi di semak-semak, mendiskusikan apa yang harus didengar melalui suara. Satu orang memarahi, Bacheng mengambil keuntungan dan membunuh orang itu dan pergi. Orang seperti itu, benar-benar percaya, masih lebih dapat diandalkan daripada orang yang ia latih. Apakah Arai Naga sudah siap? Sudah diatur, dan benar-benar bisa menjebak peri asli gerbang Dusian. Baiklah, meskipun situasinya telah berubah, tetapi masalahnya tidak boleh besar, gumam kepala sekolah beberapa kali, kemudian menulis kepada Si Gongzi, mengatur gelombang orang untuk sengaja membunuh Si Gongzi, dan menarik Dusianmen abadi ke masa lalu. Kami secara pribadi membawa kedua murid ke dalam formasi yang terjebak, dan kemudian memperkenalkan peri yang sebenarnya ke dalam formasi yang terjebak. Hal ini terkait dengan tujuan besar bangsa. Putri ke-6 adalah kesempatan terbaik. Kali ini, putri ke-6 harus dikontrol. Omong-omong, keempat putranya bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Beberapa bayangan hitam terkekeh beberapa kali, kepala sekolah membuat gerakan pukulan, bayangan hitam lainnya tersebar, dan menghilang dengan cepat. Setengah hari kemudian, beberapa pria kulit hitam menyerang Yuan King dan Yu Qin Shuanya. Yuan King mengambil kesempatan untuk memeras utusan itu.
Jiu Jiu duduk di langit di atas Huang Qi dan Liu Yan'er tiba-tiba terkejut, berbalik dan bergegas ke barat daya. Yu Wenling nyaris tidak mengikuti sosok Jiu Jiu dan mengikutinya. Jiu Jiu baru saja terbang, dan itu lebih nyaman untuk lebih dari 10 napas untuk keluar, dan dua gasif mudik langsung menyerang dan membawa Huang Qi dan Liu Yan'er pergi. Setelah setengah jam, Jiu Jiu terbang kembali dengan tergesa-gesa, tetapi Yu Wenling tetap diam-diam atas Yuan King dan Yu Qinsuanya. Pada saat ini, Jiu Jiu juga mencium aroma yang tidak biasa, tetapi dia bergegas terlalu cepat. Ketika dia menemukan Liu Yan'er dan Wang Qi, dia sudah dalam formasi besar, dikelilingi oleh kabut putih, dikelilingi oleh dongeng, dan semuanya berwarna putih. Sepotong. Wang Qi dan Liu Yan'er berada di bawah tulang rusuk mereka. Jiu Jiu terbang dalam formasi yang terperangkap, dan dia tidak pandai dalam metode formasi. Dia segera menemukan bahwa dia berputar di situ. Untungnya, ada seorang jenderal besar untuk menjaga Yuan King dan Xuanya. Jiu Jiu merasa lega di lubuk hatinya, dan ingin tenang dan memikirkan cara untuk menerobos pertempuran, tetapi suara Li Changshou ketika dia memasuki hutan batu nisan yang kacau muncul di sebelah telinganya. Paman Master, mereka yang memiliki asal yang tidak diketahui selalu mencurigakan dan tidak dapat dipercaya. Yuanling itu. Untuk sesaat, dahi Jiu Jiu mengeluarkan 2 tetes keringat dingin. Tautan ini tampaknya tertipu sejak awal. Apa yang terjadi pada pria Li Changshou? Dia berkultivasi ke level terendah, akankah dia terbunuh oleh orang-orang ini? 8 prestasi orang-orang ini datang ke Xuanya dan Yuan King, mengapa mereka tidak mencari tahu sebelumnya? Jiu Jiu hanya bisa berteriak, kelompok kecilmu yang terdiri dari orang-orang kecil, memiliki kemampuan untuk keluar untuk bertarung dalam pertarungan peri ini selama 300 putaran. Gunakan trik hantu dan pesona ini untuk menjadi pria pemurnian gas. Namun, hanya ada sekelompok serangga beracun dan beberapa binatang buas beracun yang juga hilang dalam formasi besar. Tidak ada respon sama sekali. Jiu Jiu melemparkan 2 koma itu ke tanah, menginjak-injak kaki mereka, dan tali-tali di daerah karung dan blus mereka dalam bahaya untuk sementara waktu, dan tekanannya berlipat ganda. Formasi itu sangat menjengkelkan. Xian Jie Chao. Hal ini sangat sulit ditemukan. Pada hari ke-12 memasuki Luju Beiju, setelah berjalan keluar dari hutan bunglon, Li Changshou menuju barat laut sejauh lebih dari 1.600 mil, dan tiba tepat waktu di area yang ditandai pada peta. Daerah ini sekitar radius 300 mil, dengan struktur topografi yang kompleks seperti bukit, rawa, dan ujung gunung karena sedikit lebih dalam ke Beijuluzhou, binatang buas beracun dan serangga beracun jauh lebih ganas daripada di luar. Li Changshou telah waspada selama 12 menit, dengan hati-hati mencari rumput liar yang ia cari, tetapi telah mencari selama 6 hari berturut-turut, dan telah mengumpulkan banyak berbagai gulma beracun dan elisir, tetapi ia telah berkelana ke Beijuluzhou, target utama masih hilang. Pada sore hari ini, ada hujan penghujan, dan hujan yang jatuh dari langit semuanya sangat beracun. Li Changshou tidak berani terburu-buru melakukan kegiatan, jadi dia menemukan sebuah tebing di dekatnya, mengebor sebuah lubang di dinding tebing dan mengebor, dan memandang sekeliling dinding gunung dengan pengetahuan spiritual, menunggu hujan untuk terus menemukan tanaman obat. Dalam 6 hari terakhir, dia telah mencari di daerah itu, dan dia masih tidak dapat menemukan jejak Xian Jie Chao. Xian Xie Chao, mengapa kamu bersembunyi seperti ini? Tolong bertemu. Li Changshou menguap dan duduk di lubang untuk menyesuaikan kondisinya dengan yang terbaik. Dia mendapatkan informasi dari sebuah buku kuno dan menemukan bahwa ada pertumbuhan Xian Jie Chao di daerah ini. Datang ke sini langsung untuk menemukan cara termurah untuk mendapatkan ramuan ini. Jika dia tidak dapat menemukannya, Li Changshou memutuskan untuk kembali ke kota sebelumnya dan mencoba peruntungannya dalam perjalanan kembali. Bahkan jika Anda mencampakkan diri selama 100 tahun, Anda akan tertipu dan terbatuk-batuk, dan menyelamatkan semua batu roh dan harta yang disimpan dengan hemat. Hal ini berharga untuk mendapatkan solusi peri. Jika cara ini tidak lagi berfungsi, kemudian Li Changshou tidak punya pilihan selain merencanakan setelah kembali ke gunung. Derasnya hujan lebat, tetapi untuk sementara waktu tidak berarti pergi. Li Changshou juga jarang bisa istirahat dan rileks pikirannya yang tegang sedikit, meskipun ia memiliki sedikit air liur racun matahari merah, yang telah dilindungi dari racun, tetapi dalam situasi berbahaya seperti itu, sulit baginya untuk mengatakan, jangan khawatir, untuk dirinya sendiri. Paman Master seharusnya baik-baik saja. Mengingat roh penyuling gas yang bunuh diri 9 hari yang lalu, Li Changshou mengeluarkan manik dementor, dan ingin melihat fragmen memori lagi, tetapi jiwa yang tersisa di dalam sudah lama menghilang. Itu tidak ada hubungannya dengan dirimu sendiri. Kelompok orang ini direncanakan dengan baik, dan Yuan King, mahakarya pria hangat besar, menanggapinya dengan pikiran pamannya. Seharusnya mudah dikritik. Paman Jiu Shi adalah seorang pria dengan kultivasi tingkat tinggi dan temperamen yang baik, tetapi kadang-kadang dia terlalu cemas tentang temperamennya, dan dia akan mengabaikannya jika dia kuat. Sangat disayangkan bahwa orang yang memiliki Qinsuanya, berlatih di Xianmen begitu lama, masih tidak bisa lepas dari pertempuran kerajaan di dunia, dan kuda bambu prem hijau yang selalu didedikasikan untuknya di sekitarnya, adalah yang paling sombong.
Li Changshou tidak pernah merasa bahwa dia adalah seorang pahlawan, juga tidak berkewajiban untuk menyelamatkan sang putri dan mengubah nasib orang lain. Qin Shuanya hanyalah masalah dengan tatapan luar biasa di matanya. Tidak dapat dihindari dan tidak dapat terlibat. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar halilintar, Li Changshou mulai memeriksa semua sumber daya yang tersisa. Ada banyak ramuan dan pesona, dan salivah kering racun matahari merah dapat bertahan selama 9 hari, cukup untuk menjelajahi daerah ini dan kemudian pergi dengan tenang. Kemudian jika Anda bergerak lebih cepat, cari area ini, Anda juga dapat menghadap ke utara atau barat cari lebih banyak area. Xian Xie Jie Chao, pria sangat manik sekarang. Boom. Dinding gunung bergetar tiba-tiba, frekuensi getaran ini. Li Changshou dengan cepat menyebarkan pengetahuan rohaninya, dan segera melihat awan aneh di atasnya. Awan dan kabut membentuk pusaran, dan ada kilatan petir di dalamnya, seolah-olah sesuatu harus diperas. Pin berarti, dunia telah berubah. Li Changshou mengulurkan penutup mana di sekitar tubuhnya, segera bergegas keluar dari gua, dan dengan cepat jatuh ke tanah untuk mempersiapkan penjelajahan naga. Tetapi setelah sosoknya jatuh, dia mendengar raungan di atas kepalanya, dan sosok merah berapi-api keluar dari pusaran, menabrak tanah seperti guntur. Sosok ini kebetulan jatuh 3 kaki di depan pijakan Li Changshou, memercikkan setumpukan lumpur. Tubuh Li Changshou dengan cepat mundur, dan ketiga figur kertas itu sudah berada di telapak tangannya. Tapi segera setelah itu, Li Changshou melihat sosok itu terbungkus topeng merah muda dan sedikit mengernyit. Ini. Apakah Tuhan melihat bahwa dia terlalu nyaman untuk menggali ramuan beracun yang beracun? Dia sengaja meningkatkan kesulitan tugasnya. Atau nasib seperti apa yang Anda alami saat ini adalah bencana kecil yang tidak dapat dihindari dalam hidup Anda. Sosok di depannya dalam rok peri merah berapi-api bukan orang lain, itu ada Qin Shuanya. Tapi dia terluka parah pada saat ini, ada luka tulang yang dalam di bahu kirinya, darah bercampur hujan beracun, terus meluncur ke bawah lengan batu giok, pedang besar yang mengepal di tangan kanannya juga tidak memiliki sarung pedang. Retak seperti jalan. Setidaknya ada selusin bekas luka di tubuhnya, tetapi membaca buku www.ukaansu.com tetapi semua menghindari titik vital. Sementara Li Changshou menatapnya dengan jelas, Qin Shuanya juga melihat sosok di tirai hujan di depannya. Dia menundukkan kepalanya dan menyemburkan sedikit darah. Matanya menunjukkan tingkat tekad tertentu. Dia berdiri perlahan dengan pedangnya, tetapi merasa angka ini akrab. Alis Li Changshou berkerut. Pada saat ini, kesadaran rohaninya menyebar, dan dia tidak merasa ada tentara yang mengejar. Mengingatkan pergerakan tadi, jelas bahwa Qin Shuanya menggunakan beberapa harta karun, dan langsung pindah ke tempat ini menggunakan teknik Yan Kun. Mengerikan, tapi ini tempatnya. Dalam menghadapi kematian di pintu yang sama, jika Qin Shuanya selamat dan kembali ke guru untuk menuntutnya, itu sudah cukup baginya untuk menderita, tetapi Li Changshou tidak ingin terlibat dalam perselisihan ini, yang sama dengan dia. Itu tidak masalah. Meskipun terdakwa akan sangat merepotkan, ia dikurangkan dari pengakuan bulanan. Hujannya sangat deras sehingga pandanganku benar-benar terhalang, aku tidak bisa melihat apa-apa. Li Changshou berbisik pelan, berbalik dengan tenang, menghadap ke tebing di belakang, tangannya mulai dengan cepat mengambil hukum pelarian bumi. Menunggu pria bodoh online. Mendesak. Lama. Kakak umur panjang. Anda Qin Shuanya memandangi bagian belakang Li Changshou di tirai hujan dengan sedikit kekhawatiran. Dia batuk sedikit darah dan buru-buru berkata, kamu pergi dengan cepat dan tidak peduli padaku, kamu kultivasi terlalu rendah, mereka terlalu banyak semua. Kata-kata tidak selesai. Anda Qin Shuanya menutup matanya dengan lemah, napasnya sendiri benar-benar kacau, luka-lukanya pecah, dan dia bahkan jatuh di tanah berlumpur dengan pedangnya. Ada kilat di awan gelap di atas kepalanya, dan suara hujan menjadi lebih berisik. Lupakan saja, demi hati nuranimu, bahwa kamu setengah jalan dengan bumi melarikan diri. Tidak bisa benar-benar mengendalikan bagian belakang, itu hanya bisa membiarkanmu mengikuti takdir. Hanya batuk 2 kali, dan rasa sakit dari seluruh tubuhnya membuat Qin Shuanya cepat bangun dari kelesuannya. Ini. Di mana? Qin Shuanya duduk sedikit dengan waspada, mata gelapnya berkilau dengan cahaya merah pucat, dan gua gelap itu tiba-tiba muncul di matanya siang dan malam. Seperti dia sudah berlatih ke tingkat keempat dari gasifier pemurnian gas. Dia diam-diam tidak melihat apa-apa, dan tidak perlu mempraktikkan mantra apapun dengan sengaja. Pertama kali mengenai matanya adalah batu di pintu keluar gua, batu bulat seharusnya digali dari sini, dan itu benar-benar cocok dengan garis besar gua, hanya menyisakan sinar retakan pemancar cahaya di sekitarnya. Seharusnya malam di luar sekarang, dan cahayanya sangat redup. Kesadaran roh menyebar, dan hanya ada beberapa binatang beracun dalam beberapa mil, kecuali untuk dirinya sendiri, tidak ada sosok. Dia diselamatkan. Beberapa gambar muncul dari lubuk hatiku, dia dikepung oleh para pencuri dan ditangkap setelah perkelahian keras. Pada saat pihak lain sedang mempersiapkan cacing, dia memiliki kesempatan untuk merobek jimat penyelamat yang diberikan oleh Tuan dan bergerak ribuan mil jauhnya. Langkah seperti itu tidak pasti kemana harus pergi, tetapi itu adalah langkah yang sangat berisiko. Untungnya, dia jatuh di tempat hujan, dan di tirai hujan, dia melihat saudara lelaki yang baru saja bertemu baru-baru ini.
Dia menyelamatkanku. Melihat dua tumpukan anak tangga tidak jauh dari tangannya, beberapa botol porselen, dan Qin Xuanya sedikit terkejut. Kemudian, dia melihat ke bawah pada dirinya sendiri. Wajah pucat itu tiba-tiba tertutup dengan memerah, dan dia menggigit bibirnya yang merah muda. Sangat disayangkan bahwa dia seorang pengecut jarang muncul sebagai kecantikan, tidak ada yang bisa menghargainya saat ini. Li Changshou telah tergelincir untuk waktu yang lama. Alasan mengapa Qin Xuanya begitu pemalu tiba-tiba adalah karena dia memiliki lebih dari 10 luka yang diperban di seluruh tubuhnya. Luka yang dibungkus dibuat dengan pembalut hama, yang dapat diterima oleh murid-murid Du Xianmen ini adalah kain linen bersih yang telah disusupi oleh banyak suluk. Dari segi jantung, metode berpakaian ini cukup sempurna. Bagian dalam dari stok Hialing Kiben juga ditutupi dengan salep penyembuhan. Pada saat ini, sebagian besar luka-lukanya telah pulih, tetapi rasa sakitnya belum surut. Tapi, luka di bawah soket bahu dan tulang rusuk kiri sangat dalam, dan perban melewati dadanya pada saat ini, Anda harus menghapus rok panjang Anda dari bahu. Selain itu, ada kaki, pinggang, dan tempat-tempat yang lebih intim lainnya. Semuanya berlapis, berlapis. Qin Xuanya tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menampar wajahnya sendiri, memperbaiki seuntak. Brother Longevity menyelamatkan hidupku dan memperlakukanku dengan sabar dengan kesabaran seperti itu. Bagaimana aku bisa meragukan karakter saudara ini? Tatapannya segera pulih dari kejernihannya yang biasa, dia melihat ke dalam dirinya sendiri, napasnya sudah stabil, dan luka keseluruhannya hampir sembuh. Jelas, nafas juga sudah disesuaikan. Bersandar kepalanya, ia menemukan kulit domba terlipat di posisi di mana ia baru saja meletakkan, yang hanya digunakan sebagai bantal untuknya, dengan sedikit darah ternoda di atasnya, dan sepertinya ditulis. Lihatlah benda ini, yang memiliki paragraf tertulis di atasnya dan peta sederhana. Kamu tidak perlu berpikir untuk saling membantu dengan pintu yang sama. Tempat ini berjarak 2000 mil dari Baolin yang kacau. Peta terlampir di bawah ini, dan kamu dapat keluar dari tempat ini. Semuanya mengambil hidupnya sendiri sebagai prioritas, dan ada simbol geser samping, jejak tersembunyi, Jiedudan dan Pei Yuandan di sampingnya. Satu kata untuk diberikan kepada saudari itu. Hati orang-orang dipisahkan dari perut masing-masing. Jalan di depan berbahaya dan penuh harapan. Bocah lelaki cantik yang tidak ingin disebutkan namanya, tetap tinggal. Qin Xuanya berkedip dan melihat kata-kata di garis vertikal terakhir. Dia tidak bisa memahami semantiknya. Tulisan-tulisan ini dengan cepat menjadi lebih ringan dan lebih ringan, tetapi setelah beberapa napas, mereka menghilang sepenuhnya. Untungnya, peta di bawah ini tidak diperlakukan dengan teknik khusus seperti itu. Medan dan proporsi yang dilukis di atasnya lengkap, dan lokasi Qin Xuanya ditandai secara khusus pada saat ini. Perlu disebutkan, bahwa rute jalan memutar yang diberikan pada peta benar-benar berlawanan dengan arah yang sedang dilalui Li Changshou saat ini. Kakak yang berumur panjang ini benar-benar orang yang berhati-hati dan baik. Ada Qin Xuanya, mengerutkan kening dengan lembut, meletakkan gulungan kulit domba, wajahnya terbuka, dan berbisik, Daen tidak mengucapkan terima kasih, jika Xuanya masih hidup saat ini, saya akan memberikan segalanya kepada saudara-saudara saya yang lain. Untuk mengatakannya, dia mengintip gulungan kulit domba, dan kemudian menyingkirkan peta itu. Meliriknya, dan dia mengenakan simbol stagnasi dan tembus pandang di bahunya pada saat ini, dua simbol ini masih penuh dengan kekuatan spiritual, dan mereka tidak perlu segera diganti. Mengemas obat samping dan fusi, Qin Xuanya duduk di tempat dan mulai menyesuaikan napas untuk memulihkan keadaan terbaiknya. Dan pedang besarnya tergeletak di sudut pada saat ini, dan aura di atasnya secara bertahap mulai pulih. Perlahan-lahan, dua sosok muncul di hatinya. Pria di sebelah kiri adalah kuda bambu prem hijau, dan dia bergabung dengan dirinya di gerbang Duxian. Begitu dia muncul, dia akan segera mengikuti Yuan Qing. Anda, Qin Xuanya, sudah lama berpikir bahwa pria ini selalu dekat dengan rekan senegaranya, dan sepertinya orang yang berpenampilan berbeda, jadi dia menjaga jarak darinya. Tapi dia tidak menyangka lelaki ini akan begitu kejam dan memalukan setelah merobek wajah munafik seperti itu. Apa yang terjadi hari ini? Yuan Qing harus menjebaknya dengan cara apapun, dan juga menanam grup untuknya, untuk memaksanya masuk ke dalam permainan, menjadi mainannya, dan menjadi, namanya, untuk kebingungan di masa depan. Jika dia memiliki harta dari guru, dia akan dikendalikan oleh Gugu saat ini. Hati orang-orang dipisahkan dari perut satu sama lain, kata-kata saudara umur panjang itu benar. Memikirkan hal ini, Qin Xuanya tersenyum tiba-tiba, merasa cukup dingin di dunia, kehilangan hati dan marah. Tapi dari dua sosok yang muncul dari lubuk hatiku, orang di sebelah kanan. Sosok ini awalnya sedikit pingsan, tetapi sekarang secara bertahap menjadi lebih jelas, tetapi hanya ada wajah samping ketika sedikit memutar kepalanya, dan ada kesan mendalam di punggungnya. Sebelum sesi pelatihan ini, Xuanya belum melihat saudara lelaki yang berumur panjang ini. Dia mengetahui bahwa dia akan datang ke Beiju Luzhou untuk mencari obat, tetapi dia hanya sedikit terkejut di hatinya. Yang mengesankan Anda, Qin Xuanya adalah bahwa saudara lelaki ini menderita, kejang terus-menerus, ketika ia menyentuh seorang gadis. Dan masih banyak lagi. Sister Longevity memiliki penyakit seperti itu, dan masih menanggung rasa sakit berkedut dan berbusa di mulutnya, membalut lebih dari 10 luka untuk dirinya sendiri.
Penyangkalan diri macam apa ini, sungguh orang yang baik hati. Dalam benaknya, Qin Xuanya menenun gambar ini sendiri. Di sebuah gua yang gelap dan sempit, seorang saudara lelaki gemetaran dan bernapas bingung, tangan dan kakinya cacat, wajahnya sangat menyakitkan, tetapi matanya sangat kencang, dan roh peri yang menyala-nyala dari wanita tak sadar di tanah memudar. Bentak. Anda Qin Xuanya mengangkat tangannya dan menampar dirinya sendiri. Kakak senior, yang menanggung rasa sakit seperti itu untuk menyelamatkanku, kami hanya mempertanyakan karakter kakak senior. Ada Qin Xuanya, kapan kamu menjadi penjahat seperti itu? Dia menggigit bibirnya dan mengintip peta kulit domba. Jika kamu memiliki kesempatan untuk membayar Brother Longevity di masa depan, kamu tidak boleh setengah pelit dan setengah ragu-ragu. Disumpah, mata Qin Xuanya menjadi lebih dan lebih ditentukan. Dia pertama mengambil semua jenis benda di sini, dan kemudian mengangkat tangannya untuk memegang gagang pedang. Postur tubuh berubah menjadi setengah berlutut, roh bernoda darah itu menyebar ke seluruh tubuh, tangan kiri dan mengangkat jari, berdiri di depannya, seluruh tubuh mulai bergetar. Bertahan hidup. Untuk menghilangkan prasangka dari wajah Yuan King, untuk membalas orang yang benar-benar baik hati seperti saudara panjang umur, untuk menulis surat kepada ayahnya, biarkan dia berhati-hati terhadap pencuri pemberontak ini. Qin Xuanya memegang tangan kanan pedang besar dan mulai bersinar dengan lampu merah menyala. 9 Yuan Yunling, hati yang solid Yan Lian. Dia bernyanyi dengan suara rendah, pedang di tangannya terbakar, dan garis-garis yang jelas muncul padanya, dan retakan asli di tubuh pedang dengan cepat menghilang. Menari dengan rambut panjang, tubuh Qin Xuanya dikelilingi oleh bunga lotus yang mekar, memantulkan kulit yang hancur, menerangi matanya yang seperti bintang. Para peri ada di utara, orang-orang di selatan, Ling Tian menelan api, dan dunia luar biasa. Kotak pedang api Lin. Buka. Berdentang 3 kali, 10 mil dari pedang. Batu bulat itu meledak di dalam lubang, sesosok yang berapi-api dengan cepat bergegas keluar dari gua, dan puluhan pedang terbang berputar-putar di sekitarnya. Setelah berlari selama puluhan kaki, Qin Xuanya menghilang di sekitar Huoguang, dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan hitam yang suram, menuju barat daya. Ke arah timur laut, Mercedes-Benz pergi. Menilai berdasarkan intuisi, itu seharusnya tepat di barat daya. Selama Anda mengikuti peta yang ditinggalkan oleh Brother Longevity, Anda akan dapat menghindari pencuri jahat itu. Tentunya. Kembali hidup-hidup. Pada saat yang sama, gua persembunyian Qin Xuanya sendiri berada 600 mil di utara. Li Changshou naik ke tebing, membaca buku-buku WWWU Kans Hukum dengan hati-hati mencari celah batu penuh dengan malaria di mana-mana. Telah sibuk selama setengah hari lagi, dan Li Changshou hanya bisa menggelengkan kepalanya dan melayang menjauh dari sini. Dengan cara ini, buku kuno mencatat daerah di mana Xian Jie Chao tumbuh, dan yakin bahwa tidak ada panen. Li Changshou menemukan tempat terbuka dan duduk bersila, memegang belati di tangannya, menggambar semua area yang telah dia cari di tanah, dan kemudian merenung sejenak. Temukan 2 atau 3 hari lagi di utara. Setelah begitu banyak upaya, saya tidak dapat menemukan Xian Jie Chao. Pada akhir hati saya sedikit tidak mau. Lagi pula, saya mempersiapkan begitu lama untuk proyek eksplorasi Beizhou ini. Teruskan. Mengangkat lututnya, Li Changshou bangkit dan menuju ke utara, hanya menyisakan jejak tau di malam hari. Karena hujan lebat kemarin, ada beberapa retakan di awan malaria di daerah ini, sinar bulan bertepatan dengan pertemuan dan jatuh di jalan Li Changshou. Hati Li Changshou juga menunjukkan jejak penyakit pemuda, mencari lokasi yang baik dan bunker, berdiri di bawah sinar bulan dan menatap sinar bulan. Bulan ini sangat panjang. Batuk, bentuk ini benar-benar putih. Nah, tunas bulan ini bulat dan besar. Kabut beracun datang, dan sinar bulan yang dimenangkan dengan susah payah terputus segera. Kakak seusia ini. Li Changshou mengangkat alisnya, menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan, mencondongkan tubuh ke depan dan berlari menjauh, berpadu sempurna ke dalam malam. Dahulu atau sesuatu, itu adalah keberadaan yang lebih mengerikan daripada makhluk seperti Shimei, itu hanyalah bom nuklir kausal yang tidak stabil. Tidak sanggup repot, saya tidak berani memikirkannya. Dan dibandingkan dengan generasi alkemis yang sama seperti Qin Xuanya yang memiliki penampilan unik tetapi identitas yang terlalu rumit, Li Changshou merasa. Paman Jiu Jiu, peri wanita yang sudah kuat, merasa lebih aman. Berat racun albino Chiang menyusut, dan area di mana Li Changshou meninggalkan jejak kaki semakin lebar. Tempat yang dicatat dalam buku-buku kuno tidak mencari hasil, dan Baolin yang kacau tidak menemukan hasil. 3 hari setelah membawa Qin Xuanya yang diselamatkan, Li Changshou masih tidak dapat menemukan Xian Jie Chao. Sebagai gantinya, dia pergi lebih jauh ke Beiju Luzhou dan memanen banyak racun yang bermanfaat. Bahkan, ia menangkap 2 serangga yang membakar mayat, yang berharga, yang dapat diambil kembali dan dimurnikan menjadi bubuk mayat yang dikalsinasi, dan cara membuang mayat tersebut meningkat menjadi 12 jenis. Meskipun dia merasa sedikit bosan di hatinya, dia tidak pernah lupa bahwa dia berada di tempat yang berbahaya seperti Beizhou Luzhou, dan kewaspadaannya tidak pernah jatuh. Masuk akal bahwa meskipun Xian Jie Chao sangat berharga, itu adalah rumput beracun alternatif, dan hanya sedikit orang yang membutuhkannya. Dan area-area yang saya cari, semuanya memenuhi lingkungan pertumbuhan Xian Jie Chao, tapi saya tidak bisa melihat bibit.
Benar-benar jahat. Saya dengan putus asa memeras waktu saya di antara latihan, apakah benar saya telah membaca farmakope beracun selama beberapa dekade? Benar saja, itu masih nasib buruk guru untuk para lansia. Li Changshou hanya bisa menghibur dirinya sendiri, mengusir keengganan dalam hatinya, dan mulai memikirkan kapan dia akan kembali. Pergi ke barat untuk 200 mil lagi. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda hanya bisa berhenti, lalu pergi ke kota itu untuk menemukan apakah ada solusi peri untuk dijual. Meskipun harapannya bahkan lebih ramping. Dengan cepat berjalan, Li Changshou mengeluarkan gambar sisa di kaki jalan, untuk menyelesaikan perjalanan pencarian terakhir ini. Menjelajahi 50 mil, tidak ada hasil. Menjelajahi Bailey, memutar seluruh lingkaran di daerah terdekat di mana Xian Jie Chao dapat tumbuh, dan tidak ada jejak Xian Jie Chao, tetapi secara tidak sengaja memanen beberapa elisir berharga dengan Xian San. Lihatlah, gulma beracun berbaris dan berlari ke dalam perangkat penyimpanan. Gulma beracun yang berguna bagi guru bahkan tidak dapat ditemukan. Ini mungkin perbedaan antara karakter dan temperamen. Tanpa Xian Jie Chao, tentu saja tidak mungkin untuk memperbaiki Rong Xian dan cara ini tidak mungkin. Untungnya, dia sudah menyiapkan rencana alternatif 2 dan rencana alternatif 3. Meskipun mereka tidak seaman Rong Xian mereka selalu dapat membantu guru. Aura dunia berfluktuasi, dan beberapa orang berkelahi. Pengetahuan spiritual Li Changshou segera menyelidiki sumber fluktuasi, tetapi gas ganas di depan terlalu kuat, dan gas beracun juga bergolak, sehingga jangkauan efektif penjelajahannya hanya lebih dari 20 mil. Metode pertempuran terjadi 30 mil jauhnya, dan Ling Zhi menangkap beberapa gerakan. Ke depan, apakah Anda pergi ke daerah-daerah di mana kegiatan, perbaikan kendur, berlangsung? Banyak alkemis aktif di perbatasan Beiju Luzhou, mereka biasanya pergi jauh ke ribuan mil di Beiju Luzhou untuk menemukan beberapa bunga dan buah-buahan eksotis yang berharga dengan imbalan sumber daya barter untuk praktik mereka sendiri. Misalnya, Squirrel Dove, yang telah dibunuh sebelumnya, telah mencapai rumah kembali ketika tidak ada pekerjaan kotor pada hari kerja, itu juga bergantung pada kerja keras semacam ini untuk mendapatkan sumber daya spiritual. Hati Li Changshou segera mundur. Menghentikan tubuhnya, Li Changshou bersembunyi di balik batu dan memikirkannya dengan cermat. Wilayah yang dicatat dalam buku-buku kuno telah dieksplorasi. Arah cara saya ingin pergi adalah metode pertempuran gas. Kapan itu tidak kembali? Karena apa yang disebut, pria tidak berdiri di bawah tembok berbahaya, perjalanan ke Beiju Luzhou ini hanya dapat berakhir dengan penyesalan tirai. Li Changshou tiba-tiba kaget. Pengetahuan spiritual yang ia sebarkan tanpa sengaja menangkap bahwa di atas tebing 23 mil jauhnya dari barat laut, ada 3 rumput hijau yang tidak memandang tanah dengan lembut berkibar. Mereka berbentuk seperti rumput anggrek, tetapi mereka lebih pendek dari rumput anggrek, dan ada pola misterius pada daunnya, setiap tanaman dibungkus dengan kilau cahaya. Xian Jie Chao dapat meracuni Yuan Xian dan benar-benar melukai peri Yuan Xian sejati. Dan melihat jumlah pola ajaib di atasnya, yang ada di tengah sudah berusia setidaknya 3000 tahun, dan tahun-tahun rumput yang menyertainya di kedua sisi juga telah melewati milenium. Li Changshou hampir keluar dari balik batu. Tetapi dia segera merenungkan mantra King Xin dan menenangkan dirinya dengan cepat, karena ramuan belum diperoleh, dia tidak bisa terlalu bahagia. Tenang dan tunggu ramuan keluar dari Beiju Luzhou dengan aman sebelum Anda bisa merayakannya sebentar. Ini juga salah, dan memurnikan obat mujarab juga sangat menyusahkan, setidaknya ketika saya kembali ke gunung, dan pemurniannya berhasil, belum terlambat untuk bahagia. Mulailah melakukannya. Sehis hantu melarikan diri, Li Changshou langsung menuju ke bawah tanah Jie Xian Chao, dan pengetahuan spiritual juga menyebar di antara bumi, menganalisis lingkungan sekitar Xian Jie Chao. Ada pohon cemara tua telanjang di sisi Xian Jie Chao. Nah, Anda dapat mendekati Xian Jie Chao dari bumi ke kayu. Tapi ribuan tahun rumput beracun, bagi binatang buas beracun itu pasti suplemen besar, tidak ada pria yang berdiri di samping. Benar saja, Li Changshou segera menemukan ular hijau bermata 3. Ular ini bersembunyi di bawah tebing dengan sangat diam-diam, dan juga tahu cara menyembunyikan napasnya sendiri. Tubuh sepanjang 3 kaki melebur ke dalam batu, dan sisik ramping hijau memancarkan berbagai tatapan yang berbeda. Jika itu bukan penyelidikan jangka panjang dari Li Changshou, racun yang kompatibel dengan lingkungan tidak dapat ditemukan. Ular bibo bermata 3 telah menggembungkan kantong daging di tengah kepalanya, terlihat sedikit tidak senonoh, dan mudah untuk membuat beberapa ide berani. Kepala ular segitiga mulai menjadi sempit dan panjang, dan tubuhnya lebih tebal dari ular biasa. Terlihat jelas diambang menjadi peri. Dan Xian Jie Chao yang tertua harus menjadi kunci untuk mengubahnya menjadi peri, tetapi kekuatan beracun tidak cukup saat ini. Tidak mudah ditangani. Li Changshou juga memperhatikan bahwa ada banyak tulang di bawah tebing, banyak di antaranya adalah kerangka humanoid. Tidak bisa berjuang keras, Anda harus mengakali. Racun abadi yang tumbuh cepat ini sangat kuat, awalnya adalah binatang iblis yang sangat berbisa, meskipun ia memiliki 9 racun berbeda yang dapat mengancam Yuan Xian biasa, tidak ada gunanya di depannya. Meskipun mantra yang dia kuasai, meskipun dia tidak harus kalah dari itu, lingkungan sekitarnya terlalu ganas dan faktor-faktor yang tidak stabil ada di mana-mana. Bagaimana cara mengakali? Bersandar pada kayu untuk lewat, tarik rumput dan lari.
Kebanyakan binatang seperti ular sangat gesit, dan solusi ini jelas tidak baik. Li Changshou, yang melakukan perjalanan cepat di antara bumi, juga tenggelam dalam pikiran saat ini, dan lebih dari 10 proposal dengan cepat diberikan dalam hatinya. Semakin dekat dan lebih dekat ke mimpi Xian Jie Chao, dan pengetahuan spiritual Li Changshou juga telah mendeteksi situasi pertempuran pada jarak yang lebih jauh. Bagaimana saya bertemu dengannya lagi? Ini beracun Qin Suanya. Baru saja mengganti nama Suanya yang beracun. Menggambar peta untuknya dan pergi ke barat daya. Mengapa itu muncul di sini? Berjarak 2000 mil dari posisi yang diharapkan. Mulut Li Changshou berkedut beberapa kali, merasa bahwa ia tidak dapat dijelaskan dan menyentuh beberapa titik buta. Apakah ada paksaan abadi di antara mereka yang mengejarnya? Hati Li Changshou memancarkan sedikit aura cahaya, dan kesadarannya menangkap situasi mengejar dan bertarung di sana. Pikirkan baik-baik, jika ada fluktuasi dalam metode pertempuran ke arah ini, dia tidak akan dapat menemukan ketiga abadi ini. Dan posisi ini, menurut perencanaan rute sebelumnya, tidak ada kemungkinan mencari. Dari perspektif ini, saya ingin mengucapkan terima kasih, Poisono Suanya, saat ini. Terakhir kali aku menyelamatkanmu, kali ini aku mengambil keuntungan darimu sedikit, dan kami telah menghitung keduanya. Li Changshou menggumamkan sebuah kalimat, berhenti sebentar di tanah, dan melakukan teknik pelarian bumi lagi. Dia penuh dengan mana, dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan fluktuasi napasnya. Dia dengan cepat dan diam-diam menyentuh tebing, dan mulai mengamati dan membunuh Qin Suanya. Pada saat ini, Qin Suanya dikelilingi oleh pedang terbang dengan nyala api, sosoknya tergantung di udara, dan dia juga bergerak menuju tebing. Di sekitarnya, pedang terbang berputar dengan cepat, membentuk garis pertahanan kedap udara. Tapi Li Changshou dapat melihat secara sekilas bahwa Qin Suanya hanya pemain asing yang kuat saat ini. Keajaiban pedang kerajaan ini belum dipelajari. Dia hanya tahu gerakan tetap dan tidak akan fleksibel saat itu juga. Dia tidak bisa secara efektif melakukan serangan balik saat membelah. 6 orang berbaju hitam yang mengejar Qin Suanya, 2 kembali ke ranah, dan 4 kembali ke ranah virtual. Meskipun mereka mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat mengunci kunci untuk Qin Suanya. Itu juga keberuntungan Li Changshou. 2 Yuanxian lainnya dalam grup ini sedang mempertahankan arai naga yang terperangkap pada saat ini. Fakta bahwa peri sejati tertentu dalam kesulitan juga menahan energi dari 2 Yuanxian. Ini hanya orang-orang ini, aku khawatir itu tidak cukup bagi ular bibo bermata 3 ini untuk menghentikan giginya. Untungnya, masih ada 2 napas di udara yang belum ditembak, dan 2 napas ini sudah akrab bagi Li Changshou. Apa Jenderal Negara Yuanling di depan kuil? Saudara laki-laki Tianfeng yang rusak, Yuan Qing. Hanya peri di Yuanling yang ditemukan dalam radius 30 mil, dan paksaan peri itu sebelumnya darinya. Pikiran Li Changshou tiba-tiba mulai hidup. Bukan apa-apa untuk dikatakan. Mengapa pria hangat besar ini, King masih belum kejam? Hanya dengan terus-menerus menyeret, apakah Anda benar-benar tidak punya orang kuat? Meskipun Du Xianmen hanya sebuah sekolah Xiu Xianmen yang memiliki arti sedang, ia juga dikenal luas sebagai 3 dewa religius. Bahkan, jika ada beberapa orang peri yang duduk di dunia, para Du Xianmen tidak akan dilihat oleh Du Xianmen. Jika Paman Jiu Jiu dan mereka berlima tidak kembali ke gerbang gunung pada waktu yang ditentukan, pasti akan ada makhluk abadi yang melihat ke utara. Yuan Qing dan gengnya begitu mengerikan, sehingga mereka hanya menemukan diri mereka mati. Katakanlah 10.000, pria hangat palsu ini bukan tubuh gunung es palsu ini. Mengerikan, murah. Pada saat ini, di mata Li Changshou, dari peri Yuanling di atas awan hingga orang-orang yang mengejar dan membunuh Qin Suanya di bawah, mereka telah dinomori sebagai manusia perkakas 1, 2, 3, 4. Kesadaran spiritual terkunci pada Yu Qin Suanya. Li Changshou mendesak mantra dan melemparkan Feng Yu mantra untuk langsung mendengar Yu Qin Suanya. Dengan wajahmu saat ini sebagai posisi kering, mundurlah ke posisi seismik, 8 kaki jauhnya. Qin Suanya, yang menyerang dari bekas senjata sihir ketika dia membelah pedang dari pedang, tiba-tiba terkejut. Saudara umur panjang. Kenapa dia ada di sini? Terlepas dari keraguannya, Qin Suanya telah secara tidak sadar mengikuti pedoman, menginjak pedang terbang dan mundur, dan 2 pita baru saja melintasi sisi arai pedang. Itu adalah pisau pendek dan paku panjang, dan itu mengenai dengan cepat, tetapi jatuh langsung. Mundur lagi, membaca www.ukansu.com berjarak 6 kaki dari posisi itu. Suara Li Changshou sedikit lebih cepat. Ketika Qin Suanya bersembunyi, dia bersembunyi lagi, dan 2 pita selip tergelincir di sisi lain. Kemudian, suara Li Changshou terus memasuki telinganya. Jangan kaget, balas balik jika kamu memiliki kekuatan, perhatikan ekspresimu dan jangan membuatnya curiga. Ada racun kuat yang tersembunyi di bawah tebing, dan mereka tertarik untuk menghancurkan musuh dengan racun itu. 3 kaki jauhnya dari posisi itu, 5 kaki jauhnya dari posisi seismik. Qin Suanya memiliki mata yang suram, dan sekarang dengan cepat mendapatkan kembali kecerahannya. Dia menutup bibirnya dengan erat, dan hatinya adalah respons. Segera, dia mundur dari kiri ke kanan, perlahan-lahan menjadi tenang, dan di mata keenam pemburu dan langit, seluruh tubuh Qin Suanya tiba-tiba menjadi gesit. Penerobosan. Serangan 6 orang dihindari olehnya untuk sebagian besar.
Pedang terbang yang hanya bisa dipertahankan segera menemukan terobosan dan mulai melakukan serangan balik. Peningkatan dan penurunan ini, tekanan Qin Shuanya tiba-tiba berkurang banyak, dan secara sistematis mundur ke tebing tempat ular bermata tiga itu disembunyikan. Pada saat yang sama, sosok Li Changshou telah muncul dalam formasi batu di atas tebing, tidak lebih dari 100 kaki jauhnya dari Xian Jiechao. Ular bibo bermata tiga itu sepertinya merasakan sesuatu, dan keluar di bawah tebing untuk mengamati tempat itu dengan waspada. Di depan Xian Jiechao ada padang rumput, pohon cemara hitam yang kuat berdiri 16 kaki dari tepi tebing, dan keteduhan ada di atas Xian Jiechao. Li Changshou menunjukkan akar utama pohon cemara hitam, membebaskan bumi dari lapisan batu, tekanan besar dari bagian atas yang mengeras, mengertakkan gigi untuk menunjukkan teknik pelarian kayu, dan mengebor ke dalam akar pohon cemara, menyembunyikan nafas dan ketegasan pukulan atas. Old Cypress. Baik. Baik. Kun bergegas ke posisi keempat dan mundur ke posisi keenam. Racunnya sudah mulai berenang ke kiri. Bersembunyi di batang pohon cemara tua yang hangat dan nyaman, Li Changshou terus mendengar bahwa Qin Shuanya tidak lebih dari 300 kaki jauhnya dari pohon cemara. Tebing ini adalah struktur yang menjulur ke samping. Pada saat ini, ular bibo bermata tiga telah berenang keluar dari celah batu tempat ia awalnya disembunyikan. Ia berjalan di bawah tebing ke dinding batu, dan kepala ular menjulur ke samping batang pohon cemara. Itu telah dikhawatirkan oleh Yu Shuanya dan 6 pemburu, tetapi dia belum ditemukan oleh Yu Wenling di udara. Ini memungkinkan Li Changshou menghemat sebagian besar uangnya. Li Changshou menggunakan hati dan pikirannya ketika mencoba untuk menekan operasi pernapasan di tubuhnya, sambil terus-menerus menyuarakan dan menunjuk pada Qin Shuanya. Dia juga terus-menerus mengamati pergerakan monster ini, dan dia tidak bisa mengabaikan kehidupan dan kematian Shuanya yang beracun. Mi belum dipoles. Datang. Yu Qin Shuanya hanya berjarak 100 kaki dari pohon cemara besar. Perhatian dari ular bibo tiga mata benar-benar tertarik oleh beberapa orang dalam metode pertempuran, perlahan-lahan bergerak ke dinding batu dan samar-samar terjebak jalan dekat rumput Xianji, tetapi tidak menjauh dari rumput Xianji. Ini adalah pemburu yang berpengalaman yang tahu cara penyergapan. Pada saat ini, itu cukup sabar. Dia sudah menganggap Qin Shuanya dan beberapa orang yang mengejar di depannya sebagai makanan dan camilan Cina. Li Changshou sudah bisa membayangkan apa adegan mengerikan ular viper tiga kaki ini akan muncul tanpa peringatan. Dunia ini selalu begitu menakutkan. Lanjut. Metode pelarian kayu beredar, Li Changshou bebas bergerak naik turun di bagasi, dan perlahan-lahan jatuh ke akarnya. Suara Li Changshou masih non-stop, terus-menerus mengalir ke telinga Yu Qin Shuanya. Ham bergerak ketiga, dan guncangan kembali ke 9. Racun kini menatap Anda. Nanti, saya akan mendengarkan panduan saya. Ketika saya berbicara tentang melompat, Anda akan pergi jauh-jauh ke udara. Jangan ragu. Anda Qin Shuanya berteriak di dasar hatinya lagi, jari-jari tangannya terus meluncur, dan pedang terbang yang dikelilingi api terbang bolak-balik. Yu Jian lepas landas dan rok panjang menari-nari. Dia seperti tarian peri dalam nyala api. Sangat menawan dan mempesona. Di udara, Yu Wenling membawa bahu Yuan King untuk membantunya melawan racun di sekelilingnya. Yuan King memandang Qin Shuanya di bawah, matanya menunjukkan obsesi yang dalam. Jenderal Yuan. Kali ini, Shuanya tidak boleh keluar lagi. Keempat putra itu yakin bahwa terakhir kali mereka tidak mencegahnya memindahkan harta, jawab Yu Wenling dengan suara yang dalam. Dia tidak memiliki banyak mana. Ketika dia mundur ke tepi tebing, dia akan membujuknya. Muncul dari samping, melindungi di depannya. Jika dia hanya memiliki keengganan pada hati si Gongzi, efek Kinggu mungkin berkurang setengahnya. Dia perlu memiliki sedikit kasih sayang untuk si Gongzi. Yuan King tampak agak jelek, dan mengangguk sebagai jawaban, Jenderal Yuan bermasalah. Yu Wenling berkata dengan suara yang dalam lagi, akan ada juga keraguan pada akhirnya, bagaimana Anda melakukannya, si Gongzi. 60 tahun belum menyentuh hati Putri Liu. Jika ini tidak berhasil hari ini, atau jika Kinggu tidak dapat memainkan peran, kita harus membunuh 6 putri di sini, dan juga meminta keempat putra untuk bersiap lebih awal. Yuan King mengepalkan tangannya dengan erat, matanya sedikit marah, tapi dia tidak banyak bicara. Di bawah, Qin Shuanya telah mundur ke tebing dan akan memasuki tempat kanopi pohon cemara diselimuti. Li Changshou, yang sudah jatuh ke akar pohon, tiba-tiba bersinar di matanya, dan kalimat, melompat, masuk ke telinga Yu Qin Shuanya melalui mantra. Ada pedang terbang di kaki Qin Shuanya, dan sosok anggun melonjak ke langit, sehingga beberapa pita yang menabrak hilang. Sambil mengejar Qin Shuanya, keenam orang itu, yang tidak menyadari akan adanya seram di depan, langsung berlari ke tanah yang ditutupi oleh kanopi cemara. Mereka tidak memiliki ide untuk berhenti, mereka semua berpikir untuk bergegas beberapa langkah sebelum melompat, dan melanjutkan pengejaran mereka. Seperti semua orang tahu, ujung kanopi adalah garis merah hidup dan mati. Panggil. Suara menerobos langit meledak, dan ular bibo bermata tiga menunggu lama di tepi tebing keluar tanpa peringatan. Yu Wenling di langit berteriak, putar balik, tetapi pada saat ini pria bertopeng di paling kiri telah digigit oleh mulut terbuka racun itu. Gigitan giginya, kepala ular itu terbanting, dan lelaki itu langsung merobek setengah dari tubuhnya. Li Changshou bersembunyi di akar pohon cemara tua diam-diam memikirkannya.
Dia menghadapi makhluk buas ini secara langsung, dan itu benar-benar bukan kemenangan. 5 orang yang tersisa harus mundur tiba-tiba, tetapi bagaimana bisa ular bermata 3 bermata membiarkan kelezatannya naik ke mulutnya? Ekornya menjentikkan keluar dari jalan dan menabrak seseorang langsung di tanah, menyegel jalan keluar dari sisanya, dan sisik tipis di seluruh tubuhnya menyebar, menyemprotkan kabut tebal yang beracun, dan segera beberapa orang ditinggalkan. Dibungkus. Binatang kotor berani. Terdengar deru di udara, dan aku melihat sosok kekar menembus awan. Pertama, aku menjatuhkan kapak di tanganku, dan sosok itu langsung terbang ke ular bibo bermata 3. Ular bibo bermata 3 dengan tanduk daging mentah segera merasakan ancaman itu, dan ia memiringkan kepalanya dan menabrak kapak pemukul dengan kepala ular itu. Ini adalah kantong daging yang penuh dengan rasa jahat di atas kepalanya, tetapi itu adalah bagian tersulit dari dirinya sendiri. Bunyi dentang meledak, kapak raksasa itu langsung diblokir, dan kepala ular bibo bermata 3 menghantam tanah, ada retakan di bungkusan daging, dan jejak darah emas mengalir keluar darinya. Racun itu tiba-tiba menjadi sangat marah, dan ekor ular itu bangkit dengan kaget. Yu Wenling, yang hancur di udara, mengangkat tangannya untuk mengingat kapak besar. Di akar pohon, Li Changshou memegang 3 lembar kertas di tangan kanannya, sedikit ragu, dan mengeluarkan yang keempat, Shao King, mengeluarkan yang kelima dan keenam. Tangan kiri memegang obat terkuatnya Chao Pin Ruok Xiansan. Li Changshou menunggu kesempatan untuk menaburkan bubuk peri lembut, dia harus menunggu ular sanyan bibo bertahan. Ular bibo bermata 3 tidak takut pada racun, tapi Yu Wenling ini tidak. Pada saat yang sama, Li Changshou tidak lupa untuk sepenuhnya membuka kesadaran rohaninya, mencari bolak-balik dalam jarak 10 mil untuk melihat apakah ada krisis tersembunyi. Di sisi lain, Qin Xuanya sudah mundur ke belakang tebing sesuai dengan bimbingan Li Changshou. Tanpa dukungan Yuan Ling, Yuan King tidak berani tinggal di awan. Dia akhirnya menembak dirinya sendiri dan bergegas ke Qin Xuanya dari udara, memegang King Feng setinggi 3 kaki untuk menghentikan Qin Xuanya pergi. Namun, pada saat ini, Qin Xuanya tidak ingin mundur, dan dia mengendalikan pedang terbang dengan tangannya, dan langsung menekan Yuan King. Meskipun basis budidaya Yuan King lebih tinggi dari Qin Xuanya, ia hanya bisa bertahan. Tapi Qin Xuanya membagi sebagian besar pikirannya, dan mengamati pertempuran sengit di tebing dengan pengetahuan rohaninya. Dia bisa merasakan bahwa Li Changshou, yang terus berbicara pada dirinya sendiri, ada di sana, tetapi saat ini dia tidak tahu lokasi spesifik Li Changshou, dan dia secara bertahap cemas. Namun, situasi di antara penonton berada di bawah kendali Li Changshou. Ular bibo bermata 3 menganggap Yuan Ling di awal negeri Dongeng Yuan sebagai ancaman terbesar, dan menolak menyerah setengah langkah, menjaga sebelum Xian Jie Chao. Yuan Ling sekarang memegang kapak raksasa dan memotong, melindungi ketiga pria yang kehilangan akal dalam racun ular pada saat ini. Dalam keadaan seperti itu, sulit bagi Yuan Ling untuk menjaga tangannya, dan kedua belah pihak akan mencoba yang terbaik untuk membunuh. Li Changshou dengan sabar mengintai, berdiri diam di akar pohon tua, menunggu waktu untuk menembak, dan siap untuk melarikan diri. Karena kejadian tergesa-gesa kali ini, itu hanya kemungkinan, dan Li Changshou juga sedikit menurunkan dirinya. Kali ini, 98% dari pegang akan ditembak, tidak realistis untuk selalu mengejar ke-10 pegang. Sejenak selama perang, mahkota telanjang pohon cemara tua ini terpotong menjadi 2. Gelombang udara yang dipotong oleh kapak raksasa membuat tebing-tebing gunung semakin jurang dan runtuh separuhnya. Bagaimanapun, ular bibo bermata 3 belum menjadi abadi, bahkan di masa-masa awal Yuanxian Realm tanpa senjata sihir yang kuat, itu tidak bisa menahannya dengan cepat, darah berbisa cincang naik turun di sekujur tubuhnya akan disembelih di sini. Hard sulit, besar. Li Changshou berkata dalam hatinya, dan tangan kirinya bergetar lembut. Nafas tak berwarna dalam botol bubuk peri lembut super pink ini dibungkus oleh kekuatannya, dan dikirim ke batang pohon belalang terlebih dahulu, dan kemudian dengan cepat keluar dari batang pohon, dengan pelan tumpah ke Yuan Mausoleum. Segera, gerakan Yuan Ling tampak agak lambat, dan orang-orang sedikit pusing. Pithon ini sangat beracun. Yuan Ling memarahi bagian bawah hatinya, matanya bundar, darahnya penuh darah, Rao mengantuk, dan dia sangat berat, dan dia masih merem kuat. Dia tidak berani bertarung lagi, dan sekarang hantaman kuat pecah, sosoknya melompat ke udara, dan kekuatan abadi mengalir keluar untuk menahan cacing besar ini, dan kapak raksasa itu langsung menuju ke leher ular bibo bermata 3. Ular bibo bermata 3 sekarang mundur, dan berbalik untuk pergi, tetapi dia melihat 3 dewa di tepi tebing dengan ragu-ragu. Justru keraguan ini, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kapak raksasa itu dipegang oleh 2 tangan besar dan tebal, dan jatuh langsung dari belakang lehernya, kepala ular itu terbang, dan darah tiba-tiba terciprat. Sosok Yuan Ling jatuh, tetapi kakinya tidak stabil, dia terhuyung 2 langkah, dan dia tidak jatuh dengan kapak besar. Dia mengeluarkan sebotol jedu dan menuangkannya langsung ke mulut, tetapi gerakannya menjadi lebih lambat. Apa racun ini? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Jenderal, aku menunggu. Datang dari belakang tangisan lemah, Yuan Ling hanya ingin berbalik untuk menyelamatkan, goyangan di bawah kakinya, dan hampir jatuh. Dan detoksifikasi itu tidak berpengaruh, dia berputar di depannya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara pecah dari samping.
Sebuah panah kayu menghantam dari samping dan menusuk leher Yuanling, lelaki kekar itu menggigil, berbalik, dan melotot ke arah batang pohon cemara. Di sana, sosok Li Changshou perlahan-lahan keluar dari pohon cemara, membuang payung Tian Bao, memegang panah tembaga, dan menumpahkan 3 angka kertas. Peng peng, peng peng. Berubah menjadi doppelganger dan membunuh Yuanling. Li Changshou melesat ke samping, dengan cepat mengganti panah kayu untuk panah pendek perunggu, dan menjentikkannya lagi. Cahaya dari panah pendek melonjak, dan tembakan panah kayu luar biasa. Yuanling sangat keracunan pada saat ini, benar-benar tidak dapat bertemu musuh, panah dipukul lagi di leher, dan darah peri tumpah di tempat. 3 figur kertas bergegas ke tubuh Yuanling dan segera berdiri dalam segitiga, menumpahkan kabut biru dari botol porselen di tangan mereka pada saat yang sama. King Wu seperti makhluk hidup yang biasanya membungkus Yuanling. Pria kuat itu membunyikan suara, zizi, di seluruh tubuhnya, dan energi terakhirnya digunakan untuk mengangkat kepalanya dan mengaum, dan raungan itu penuh dengan rasa sakit. Sayangnya, Tian Bao Payung telah membentuk formasi, benar-benar mengisolasi situasi di tempat ini, dan suaranya tidak dapat didengar. Tubuh peri Yuanling dengan cepat terkorosi dalam kabut biru, dan banyak daerah telah mengekspos tulang, dan hanya ada gelembung transparan di sekitar tubuh. Dia berjuang untuk melawan, kapak besar menyapu perlahan dan lambat, dan ketiga pekerja kertas melompat mundur dengan sensitif. Swoosh! Panah kayu ketiga menembus dada berkarat Yuanling, menusuk hati Yuanling. 3 pria kertas mulai mengambil taktik sihir bersama, dan 3 kembang api putih keluar dari mulut mereka, langsung menelan Yuanling. Saat itulah Yuanling mengenali Li Changshou dan berteriak lemah. Sebenarnya itu kamu. Seorang Yuan Xian, meskipun itu tidak lama sebelum dia menjadi peri, tetapi pada saat ini sebagian besar tubuhnya telah masuk ke gerbang hantu. Namun, peri itu adalah peri. Yuanling tiba-tiba memejamkan matanya dalam api putih, dan beberapa lampu peri mengalir keluar dari tubuh residu yang sudah menakutkan, dan bayangan hantu samar mengembun di atas kepalanya. Yuan Shen sudah gila. Kematian. Yuan Shen Yuanling berteriak keras terhadap efek Luo Xiansan, dan memberi Li Changshou telapak tangan. Telapak tangan ini seperti tekanan gunung Tai, seperti semburan deras. Li Changshou akan menghindar, tetapi pergelangan kakinya tiba-tiba dipegang erat oleh tangan, melihat ke bawah, dia adalah pria bertopeng yang telah diracuni oleh racun ular dan Ruan Xiansan. Orang ini gemetaran saat ini, dan saya tidak tahu bagaimana melawan racun dalam tubuh, sepertinya membakar 3 jiwa dan 7 jiwa, membaca WWW. Kan's hukum hanya untuk mencekik kehidupan terakhir Li Changshou. Tidak terjawab. Li Changshou menggelengkan kepalanya sedikit, dan telapak tangan di atas kepalanya pecah, menghancurkan bagian atas tubuhnya secara langsung. Yuan Shen Yuanling menunjukkan cibiran. Meskipun mantra dan perhitungan anak ini kuat, mereka tetap tidak abadi. Di bawah pohon cemara lagi terdengar suara langit, 7 paku terbang dengan kecepatan tinggi, dan mendobrak Yuanling Yuan Shen di mana-mana. Setiap paku panjang digambarkan dengan larangan rumit, dan api putih pucat melonjak. Yuanling Yuan Shen menundukkan kepalanya dengan takjub, tetapi menemukan bahwa 3 avatar kertas di sekitarnya tidak pernah berhenti untuk menghirup api, ketika Yuan Shen-nya tidak sadarkan diri, hanya kerangkanya yang terbakar. Pada saat ini, pria bertopeng yang membakar jiwanya menengadah, melihat pria setengah kertas menari-nari di angin dan tersulut oleh nyala api. Dia membakar habis semua harapan reinkarnasinya, tetapi hanya dengan imbalan penguburan setengah lembar orang kertas. Di bawah pohon cemara, Li Changshou, yang baru saja muncul, membuka tangan kirinya dan mengarahkan telapak tangannya ke Yuan Shen Yuanling. Dengan 5 jari, itu tertutup dengan lembut, dan 7 paku pembunuh jiwa yang sulit diselesaikan segera diledakkan. Akar dari pohon cemara, Li Changshou menggunakan pengetahuan spiritual untuk menonton kerangka peri abadi yang membakar dirinya sendiri, alisnya berkerut, dan mengendalikan tukang kertas Wu untuk membuang bola dementor, membiarkan 1, 2, dan 3 orang kertas meningkatkan intensitas api. Api misterius yang dingin ini, luka ketika berhadapan dengan peri tidak cukup, masih harus menemukan cara untuk mendapatkan samadhi di pintu. Menunggu beberapa saat, kerangka itu runtuh tiba-tiba, berubah menjadi abu dan menumpuk di tanah. 3 orang kertas mulai membaca tulisan suci sesuai prosedur, dan Li Changshou akhirnya berangkat. Langkah seremonial menaikkan abu, Anda masih perlu melakukannya sendiri untuk diyakinkan. Tang-tang, abadi, bahkan sangat miskin, hanya kapak, senjata ajaib untuk penyimpanan. Benar saja, di dunia sekuler, sebagian besar penyuling gas adalah keajaiban garis ini. Di abu hitam yang berkibar, Li Changshou menerima senjata ajaib penyimpanan berbentuk jari dan kapak piring bersama dengan tas penyimpanan Tianzi No 4, menyingkirkan manik-manik dementor, melompat ke tepi tebing, dan berjongkok di 3 solusi peri di depan rumput. Keluarkan 2 kotak giok yang disiapkan terlebih dahulu, masukkan 2 pil detoksifikasi buatan sendiri di bawah ujung lidah, bungkus 18 mana dengan kedua tangan, lakukan dengan ceroboh dan hati-hati, dan ambil 2 tanaman beracun yang lebih tua secara berturut-turut, dengan cepat masukkan ke dalam kotak giok dan segel. Tidak ada kepunahan obat-obatan, dan berkatnya tidak akan rusak. Akhirnya, Li Changshou tersenyum kecil. Dia dengan cepat bangun, tidak berani tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan khawatir tentang Yuanling dan rekan lainnya.
Pertama-tama bergegas ke kepala ular bibo bermata 3 yang bergulir ke bawah, mengeluarkan tas penyimpanan bertanda, bumi 2, di lengannya, meletakkan kepala ular itu langsung, dan menyegelnya dengan fulu, dan menerima penyimpanan Xuan Zino 4 instrumen ajaib. Benda ini seharusnya bisa mengekstraksi racun yang baik, yang bisa melindungi adik-adik perempuan dari serigala, dan tidak bisa dibuang dengan sia-sia. Racun ular berbisa di sekitar masih ada, dan tubuh para pria bertopeng telah dibakar bersih oleh 3 pria kertas, pertempuran utama. Bukan target peri, api misterius dingin yang membakar dengan mudah, abu kecil dari beberapa orang sekarang telah bergabung dengan jenderal mereka, menunggu untuk mati dengan angin. Selanjutnya, Li Changshou bekerja dengan 4 petugas kertas untuk menyebarkan 2 botol bubuk obat di mana-mana. Darah manusia di tanah tiba-tiba dinyalakan, dan api hantu hijau meledak, membuat noda darah ini menghilang dalam sekejap. Nah, bersihkan lingkungan banjir dan lindungi ekologi Beizhou. Ini adalah kewajiban pemurni gas ras manusia. Mengumpulkan beberapa alat penyimpanan, mata Li Changshou melirik kemana-mana, dan Ling Zi juga memeriksa angin dan rumput di mana-mana dalam jarak 10 mil dari lingkaran, dan tangannya mulai mencubit resep ajaib. Setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang hilang, beberapa tokoh di sekitar berubah menjadi tokoh kertas dan mengebor kembali ke lengan Li Changshou. Menutup payung dan melarikan diri ke formasi batu, Li Changshou diam-diam meninggalkan tempat itu. Setelah metode susunan menghilang, kabut beracun muncul, dan membawa angin sepoi-sepoi. Di bawah pohon cemara, hanya mayat ular tanpa kepala, beberapa darah ular berbisa, dan retak di tanah, tebing yang akan runtuh. Pohon cemara tua dengan gaya rambut baru, dengan lembut mengguncang beberapa cabang yang sudah ditiup angin, ingin mengucapkan selamat tinggal pada Li Changshou yang tersembunyi di bumi. Li Changshou, melalui pelarian tanah, diam-diam mendekati 2 tempat di mana saudara dan saudari dari disiplin yang sama bertempur. Beracun suanya mengendalikan Fei Jian untuk melawan Yuan King untuk sementara waktu. Yuan King tidak dapat menangkis, banyak luka di tubuhnya, dan darah ternoda di jubahnya. Yuan King ini. Kembali ke dunia maya, saya khawatir itu ditumpuk dengan obat keabadian, kan? Inilah yang disebut eksistensi peringkat kedua di antara para murid dari generasi yang sama. Jika orang-orang di jajaran murid kontemporer memiliki tingkat ini, Xianmen Dabi kemudian beberapa tahun kemudian, dia akan menyiapkan lebih banyak elisir dan alat sihir penelitian mandiri untuk Linge. Dia memperkirakan bahwa dia dapat mencapai 100. Li Changshou diam-diam menyentuh pinggiran pertempuran 2 pria, dan sepertinya ada ritme gerakan kinsuanya. Dia keluar dari tanah dengan satu tangan, dan melemparkan botol porselen ke arah Yuan King. Itu botol porselen longgar peri super pink lembut yang baru saja habis. Suara samar memecahkan langit datang dari belakang, Yuan King, yang baru saja menerbangkan 2 pedang terbang, menghunus pedang di belakangnya. Pedang itu dipotong dengan cantik dan akurat pada botol porselen ini, dan botol porselen itu hancur seketika. Baik. Dari mana porselen itu berasal botol? Kelopak mata Yuan King berguling, pedang tidak punya waktu untuk menutup, sosoknya bergetar, dan dia akan jatuh ke depan. Saat ini, ada 4 pedang terbang di depan kita. Dan Yuan King, yang jatuh ke depan, hampir membuka lengannya, secara aktif, menyambut pedang terbang yang masuk. Qin Suanya berniat untuk membunuh Yuan King di sini, bahkan jika Yuan King tercela dan tak tahu malu di matanya, dia juga seorang murid di pintu, dan dia perlu membawa kembali gerbang gunung untuk membiarkan guru mengirim mereka. Tetapi pada saat ini, Yuan King tiba-tiba tidak melawan. Anda Qin Suanya, seperti yang diperhitungkan Li Changshou, tidak benar-benar menguasai rangkaian ilmu pedang ini. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan pedang. Keempat pedang terbang ini langsung menembus leher dan dahi Yuan King. Dada, perut. Ketepatan operasi, menghancurkan 3 jiwanya, menembus dantiannya, cukup rapi, dan tidak tetap hidup. Ini. Ada Qin Suanya tertegun, dan kemudian memikirkan sesuatu, menghela nafas dengan lembut. Dia jatuh dari udara, melompat dari pedang terbang, dan dengan cepat berjalan menuju tubuh Yuan King. Yuan King berjalan dengan sangat damai. Memang sangat damai. Bahkan, dia tidak merasakan ancaman kematian. Dia langsung jatuh ke mimpi dan tidak bisa bangun setelah ditusuk. Sudut mulutnya menunjukkan senyum tipis. Bahkan jika hanya ada jejak siansan lunak super pink, itu sama sekali bukan dosis yang Yuan King bisa tahan saat ini. Dan senyum Yuan King jatuh di mata Yu Qin Suanya. Bahkan jika kamu merasa buruk seperti kamu, apakah akan ada jejak pengakuan? Apakah Anda dianiaya? Mata Yu Qin Suanya menunjukkan sedikit intoleransi, dia menggelengkan kepalanya, memutar pedang terbang dengan cepat, dan memasangnya, menyalakan api yang mengamuk, dan melelehkan pedang besar itu, tergantung sendiri di belakangnya. Mendengar self-talk seperti itu, Li Changshou di bawah tanah tidak bisa menahan jempolnya. Saudari beracun, layak menjadi saudari beracun, bahkan memiliki kemampuan super untuk mengisi sup ayam mereka sendiri. Katakanlah, ketika Anda tidak yakin tentang lingkungan Anda, bunuh lawan Anda dan jangan terburu-buru, tetapi ingat emosi di sini. Pada pandangan pertama, saya belum mengalami pemukulan hidup, dan saya terlalu khawatir. Pada saat ini, Qin Suanya memandang ke arah tebing di mana tidak ada gerakan. Dia tidak bisa menyadari bahwa ada napas orang yang hidup di sana, dan ular iblis binatang buas yang mengerikan itu juga tidak memiliki gerakan.
Saudara panjang umur tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ambil tubuh Yuan King dan mari kita pergi dan melihatnya. Pada saat ini, Qin Xuanya mengambil 2 langkah menuju Yuan King, baru saja akan membungkus tubuh Yuan King dengan kekuatan, dan tiba-tiba kelopak matanya berguling dan tubuhnya perlahan jatuh. Dengan gemerincing, pedang itu jatuh ke tanah. Hampir pada saat yang sama, tanah di bawah Yuan King menunjukkan tanda gelombang mikro yang halus, dan fragmen porselen itu diam-diam menyatu ke dalam bumi. Gelombang itu dengan cepat bergoyang ke arah Yu Qin Xuanya. Ketika dia melayang di bawah Yu Qin Xuanya, dia mengulurkan tangannya dan meraih rambut panjang Yu Qin Xuanya. Tangan besi tanpa ampun menyeret Yu Qin Xuanya yang pingsan langsung ke tanah. Tanda gelombang di tanah sedikit terguncang dan menghilang, mengembalikan kerataan dan ketegasan aslinya. Kekuatan defensif tubuh orang pemurnian gas sangat luar biasa, dan begitu juga folikel rambut kulit kepala, meskipun tindakan ini tidak tepat, sangat nyaman, kuat dalam cengkeraman, dan tidak menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Biksu dari dunia virtual menjadi botak. Ketika Li Changshou menembak, dia hanya ingin menyeret orang pergi dengan cepat, dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Adapun tubuh Yuan King, orang itu tidak terbunuh olehnya, jadi tidak perlu mengangkat debu, cukup untuk membersihkan pecahan botol porselen. Rou Xiansan hanyalah sebuah obat, dan itu akan hilang sepenuhnya setelah 2 hari kematian. Sulit untuk menemukan jejak. Dan kemudian, makhluk abadi di pintu datang untuk menemukannya, tetapi lebih sulit untuk menjelaskan jika mereka tidak dapat menemukan jejak mayat. Di kedalaman bumi, Li Changshou menyeret Qin Xuanya yang sedang tidur langsung ke tenggara, seperti 2 ikan berenang, dan menghilang dengan cepat. Metode perpisahan ini sangat menyebalkan, mati, manusia. Dengan teriakan jiu-jiu yang marah, bumi bergetar di bawah kakinya, dan binatang buas beracun di tanah berkabut, semuanya gemetar dan panik. Karena blokade, tanahnya masih kuat, dan belum runtuh di bawah kaki Jiu Zhenxian. Di sudut samping, Wang Qi dan Liu Yan'er bersandar, dengan ekspresi tertekan dan kekurangan energi. Terjebak di sini begitu lama, kondisi mental secara alami tidak baik, tetapi justru lingkungan inilah yang menyebabkan keduanya dengan cepat melakukan pemanasan dalam waktu singkat. Pada saat ini, mereka sudah saling menjadi saudari Yan'er dan saudari Qi. Ngomong-ngomong, keanehan Wang Qi tidak aneh. Jiu-jiu akan sangat mudah tersinggung, dan setengah dari mereka terstimulasi oleh 2 orang ini. Melampiaskan letupan mania, Jiu-jiu memegang lengannya, duduk bersila 3 kaki di atas tanah, dan terus berpikir tentang tindakan balasan. Liu Yan'er berjalan perlahan dan berkata dengan lembut, "Paman Jiu Qi, Mo Yao terlalu khawatir. Orang Ji memiliki penampilan mereka sendiri. Adik laki-laki dan perempuan mungkin sudah menunggu di kota." Jiu-jiu mendengus, "Sudah begitu lama, mungkin ibu kota mayat sudah hilang." "Tuan Paman." Liu Yan'er terus membujuk, "Paman Shi tidak mengatakan kemarin. Jika hari sudah tiba, haruskah sekte sudah mengirim seseorang untuk datang? Mungkin, kita bisa segera keluar dari masalah." Tangan Jiu-jiu menggaruk-garuk rambut panjangnya yang sedang. Ketiga pria itu tidak tahu apakah mereka mati atau tidak. Li Changshou akan berada dalam masalah, bagaimana saya bisa memberitahu tuannya? Jika 2 spesies bayi peri mati, saya akan selesai dengan uang 100 tahun. Liu Yan'er memiliki beberapa garis hitam di dahinya meskipun dia tahu bahwa Paman Jiwa memiliki beberapa konspirasi dan peduli tentang mereka, dia selalu merasa bahwa Paman Jiwa memang lebih peduli tentang uangnya. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup melalui susunan besar, dan desahan berdering ke segala arah. Diikuti, membaca WWW. Kanshukom adalah suara lama tanpa fluktuasi. "Xiao Jiu, kamu bisa bersalah." Jiu-jiu tidak bisa membantu tetapi menggigil, menjatuhkan sepasang kaki dan berbisik, dan balas berbisik, "Tuan, Tuan." Liu Yan'er juga terkejut, dan bertanya-tanya, "Apakah lupa cinta datang kepada kita secara pribadi?" Dikelilingi oleh kabut putih mulai mundur dengan cepat, 3 kesadaran abadi, kesadaran spiritual akhirnya membebaskan diri dari formasi yang terjebak, terbentang ke segala arah tanpa hambatan. Itu juga pada saat ini bahwa 2 sosok terbang dari kejauhan dan menabrak di depan Jiu-jiu. Ini adalah 2 pria tua dengan rambut abu-abu, mengenakan pakaian hitam, semuanya adalah Yuan Xian Siwei pada saat ini, mereka semua terluka parah dan koma, dan masing-masing memiliki tanda telapak tangan yang cekung di tubuhnya. Wang Qi berteriak dengan penuh semangat di sebelahnya, "Paman Master, mereka berdua. Merekalah yang menyerang saya dan saudari Yan'er." Jiu-jiu tidak lagi ragu-ragu saat ini, dan dia berlutut langsung di tanah dengan kedua kakinya ditekuk, dahinya menyentuh tanah, dan berkata dengan sedih, "Tuan." Para murid dihitung, dan 3 junior muda kehilangan kontak. Para murid bersedia menerima semua hukuman, tetapi tolong minta guru untuk segera mencari jejak mereka bertiga untuk melihat apakah ada yang bisa selamat. Pada saat ini, kabut putih di sekitarnya telah menghilang, dan beberapa sosok muncul di kejauhan. Sang Taois di depan hanya setinggi 5 kaki. Melihat Jiu-jiu berlutut dengan sangat serius, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa canggung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala dan batuk, tertawa. "Tuan kita tidak datang, ini aku, batuk, kamu banyak akal dan tampan. Saudara Wu." "Baik. Pembunuh." Kurcaci itu menggigil sebentar, dan dia terus menyelamatkan.
Di kejauhan, adik perempuan berpakaian linen itu menginjak-injak dengan keras dan terbang ke tanah. Panah tembakan Novstring oleh busur dewa yang cepat membawa semburan ledakan sonik. Menutupi bagian wajahnya yang bengkak, kurcaci itu mengeluh. Hanya bercanda untuk meredakan suasana, kenapa kamu begitu kasar, Xiao Jiu? Kakak ini pekerja keras, memberimu banyak omong kosong dan kencing. Batuk, katakan hal yang benar. Kemanusiaan kurcaci Jiu, ketika Jiu mulai sebagai seorang anak, dia lupa untuk mencintainya dan mulai mundur sepanjang tahun, memang Jiu yang merawatnya dan membesarkannya. Meskipun hubungan mereka adalah kakak dan adik, tetapi perasaan mereka adalah ayah dan anak, mereka juga terbiasa membuat masalah di hari kerja. Melihat Jiu ingin membuat percikan lagi, mata Jiu berbalik, dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan untuk membicarakan bisnis, menunjuk ke orang-orang di belakangnya dan mengajukan pertanyaan. Beberapa tuan mereka ada di sini. Siapa yang hilang? Di mana mereka menghilang? Sudah berapa lama kau terjebak di sini? Jiu tampak redup, dan dia menundukkan kepalanya kepada orang-orang di belakangnya, tetapi untuk sementara waktu, dia tidak tahu bagaimana berbicara, dan menggigit bibirnya dengan ringan ketika dia menundukkan kepalanya. Liu Yan'er dan Wang Qi berhadapan dengan sukacita, dan datang dari belakang dari udara, dengan cepat memberi hormat ke depan, meneriaki guru, paman, dan paman di mulut mereka. Orang-orang di belakang anggur panjang Udo, ada Tianfeng Jiang Jingsan Sensian Siwei yang rusak, guru Qin Suanya, di bawah penguasa kontemporer Du Xianmen. Hutan Tianfeng rusaki kultivasi abadi sejati, guru Yuan King. Ada juga dua abadi dari generasi yang sama Jiu di Du Linfeng dan Xiao Lingfeng pada saat ini, mereka telah menemukan kekasih mereka, sehingga mereka tidak akan membicarakannya. Tatapan Jiu jatuh pada pria tua berambut abu-abu yang berdiri di ujung. Qiong Xiaofeng, guru Li Changshou. Orang tua ini menggambarkan kekeringan pada saat ini, dan Jiu tidak berani menatap langsung padanya untuk sementara waktu. Dia menundukkan kepalanya dan mendesah, tetapi dalam hatinya dia tahu betapa pentingnya murid Li Changshou bagi lelaki tua ini, dan betapa banyak harapan dan keraguan yang dipercayakannya pada lelaki tua ini. Jiu berbisik, kakak Yuan, terakhir kali aku melihat umur panjang, dia pergi ke utara. Yuan King dan Suanya pergi ke arah barat laut, ditemani oleh seorang jenderal keluarga Suanya, bernama Yuan Ling. Jika diharapkan baik, kali ini adalah perhitungan untuk Suanya. Qi Yuan Lao Dao tersenyum pahit, melengkungkan tangannya ke Jiu dan membungkuk dalam-dalam, berkata, hidup dan mati adalah hidup dan mati, dan ini adalah bagaimana ketika kamu pergi keluar untuk mengalami. Semua orang, saya belum menjadi abadi. Sulit untuk ditampilkan di Beizhou. Tolong bantu saya untuk mencari keberadaan saya. Qiong Feng kecil sangat berterima kasih. Di samping pemabuk itu berkata, keluarga tidak berbicara dua kata, saudara Yuan, Anda dapat yakin bahwa kami akan memisahkan tentara sekarang, dan Jiu dan Anda akan pergi ke utara dengan Anda. Saudari 9, jangan kaget, ceria. Jika Anda ingin dihukum, Anda harus menunggu untuk menemukan mereka berbicara. Dua Yuanxian berada di luar formasi besar. Ketika saya menemukan mereka, mereka terus-menerus memperbaiki formasi. Jelas, itu adalah salah satu penyebab Anda. Kami berdua menangkap siksaan di setiap sisi, dan kami akan dapat bertanya apa. Ayo pergi dulu. Jiang Jingsan dan Lin Qilian mengaku baik, dan mereka dapat melihat bahwa mereka sangat cemas. Jubah lengan pendek anggur hitam Taois ini melambai, dan di kejauhan dua Yuanxian yang tidak sadar difoto olehnya dari udara tipis, dan melemparkannya ke Lin Qi. Mereka tidak banyak bicara, dan itu adalah hal yang tepat untuk menemukan dan menyelamatkan murid pada saat ini. Menentukan frekuensi komunikasi satu sama lain dan rentang pencarian mereka, dan beberapa dari mereka akhirnya dibagi menjadi 3 cara. Tuan Wang Qi membawa Wang Qi dan Liu Yan'er keluar kota untuk mengetahui berita itu. Tuan Liu Yan'er pergi jauh-jauh dengan Jiang Jingsan dan Lin Qi, mencari di barat laut. Jiu mengambil Qiwan dan Jiu dan mencari ke arah utara. Feng Huo, dengan tergesa-gesa, para dewa dari Du Xianmen ini terus memulai perjalanan mencari magang. Pada saat yang sama, seorang bocah laki cantik yang tidak ingin mengungkapkan namanya bersembunyi ribuan mil di utara, di sebuah gua yang baru saja dibuka. Siapkan api unggun, pegang volume buku, dan diam-diam menunggu kedatangan bala bantuan ini. Bukan saja dia tidak panik sama sekali, tetapi bahkan sedikit kecil dan menyenangkan. Ada piring Qin Suanya yang duduk di sisi terdalam gua, dia menutup matanya dan mengatur nafasnya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan melihat sosok di mulut gua. Setiap kali dia ingin mengangguk, dia selalu merasa bahwa Li Changshou tidak ingin berbicara dengan orang pada saat ini. Setelah bunuh diri Yuan King, dia tertidur selama 3 hari, dia bangun setengah hari yang lalu, lukanya tidak lagi menjadi masalah, yaitu kulit kepalanya sedikit sakit. Brother Longevity, akankah kita menunggu di sini? Ya, Li Changshou menjawab dengan santai, dalam radius 300 mil, aku telah meninggalkan banyak tanda tersembunyi yang unik untuk para Xianmen kita, dan ada juga susunan jejak tersembunyi di luar gua ini. Di sini sementara aman. Seperti yang Anda katakan, geng Yuan King memiliki kaki lainnya, kita dapat dengan mudah memukul mereka di selatan. Untuk waktu yang lama, tidak peduli apakah Paman Jiu keluar dari masalah,
Peri yang datang ke pintu untuk membantu kita seharusnya memasuki Chaoluzhou Utara. Pernyataan Li Changshou menatap Qin Xuanya, jika Anda tidak khawatir, kami juga dapat menempuh jarak sekitar 30.000 mil, tetapi ini juga berisiko ditabrak oleh pihak lain. Aku yakinlah. Qin Xuanya berbisik, menatap Li Changshou, mereka berdua saling memandang sejenak. Entah bagaimana, dia selalu merasa bahwa dia jujur dan tidak pernah merasa malu, tetapi pada saat ini dia secara tidak sadar menundukkan kepalanya dan membuat tatapannya terhuyung-huyung. Bagian bawah hatiku sedikit kosong, seperti cakar kucing kecil yang bergetar lembut. Sedikit gelisah, sedikit tidak pasti. Seharusnya dia diselamatkan 2 kali oleh saudara ini. Qin Xuanya berpikir begitu, dia harus menemukan cara untuk membayar, meskipun saat ini dia masih menikmati perlindungan Brother Longevity. Saudaraku, adakah yang bisa saya lakukan? Dia bertanya dengan suara rendah. Li Changshou dengan santai berkata, ya, jangan menyerah pengetahuan spiritual Anda dengan mudah. Ya, Anda. Qin Xuanya setuju dengan cukup serius, merasa sedikit tersesat di hatinya. Sendiri, sudah menjadi botol minyak drag. Bentak. Api unggun mengeluarkan suara lembut, api itu sedikit lebih kecil. Li Changshou mengeluarkan sepotong kayu kering kelabu di lengan bajunya dan memasukkannya ke dalam api, yang membuat api itu naik. Baru pada saat inilah Qin Xuanya menemukan bahwa nyala api itu sangat aneh. Tidak ada asap sama sekali, dan ada aroma yang samar. Saudaraku, apa yang bisa dikatakan oleh api ini? Li Changshou melirik api unggun dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah sejenis kayu yang tidak berharga. Itu diambil dari Beiyuan Hansong dan lahir di selatan Beihai. Jenis kayu pinus ini bukan akar spiritual, pada zaman kuno, itu hanya kayu pinus biasa, dan sifatnya hanya tahan dingin. Setelah Beiju Luzhou ditutupi dengan malaria, kayu pinus hampir punah, tetapi akhirnya menjadi subur lagi. Sejak itu, Kitamoto Hansong memiliki efek magis tertentu, tidak takut malaria, dan mengeluarkan napas jenis tertentu, yang dapat membuat serangga beracun dan hewan beracun terhindar secara tidak sadar. Api unggun kecil ini akan membuat kita bebas dari racun dalam jarak 300 kaki. Dikatakan bahwa area besar pinus hanyuan sering terlihat di tempat orang-orang berkumpul hari ini, dan kayu pinus ini tidak bernilai beberapa batu roh, tetapi sedikit orang yang akan menggunakannya. Anda. Qin Xuanya mendengar sedikit terpesona, mata mencerminkan wajah Li Changshou, berbisik, kakak benar-benar tahu banyak. Ada catatan klasik di pintu, Li Changshou menjawab dengan tenang, terus membaca volume, dan tidak bermaksud melanjutkan pembicaraan. Qin Xuanya mengerutkan bibirnya dan berpikir tentang apa yang ada di hatinya. Waktu lain berlalu. Saudaraku, apakah kamu menemukan obat herbal yang kamu cari? Cukup beruntung, aku menemukannya. Li Changshou tersenyum, memikirkan masalah ini, suasana hatinya juga sangat baik. Anda. Qin Xuanya tidak ingin obrolan berakhir, dan bertanya, kakak tampaknya telah mempersiapkan banyak hal untuk perjalanan ini. Li Changshou tidak mengangkat kepalanya, dan menjawab dengan santai, 15 tahun yang lalu, aku sedang mempersiapkan perjalanan ini ke Beizhou, dan aku menyimpan banyak obat untuk menghindari racun. 15 tahun. Anda. Qin Xuanya berkedip ringan dan bertanya lagi, lalu apa yang terjadi dengan Yu Wenling dan para pencuri jahat itu? Li Changshou berkata, mereka telah mati bersama dengan ular bibo bermata 3 yang akan menjadi abadi. Kami juga sangat beruntung dalam hal ini. Racun ular itu sangat kuat. Ya, Anda. Qin Xuanya menghela nafas, penjahat seperti ini tidak akan memiliki akhir yang baik, tapi saya tidak berharap bahwa retribusi akan datang begitu cepat. Li Changshou berkata, itu, beracun, batuk, ada Sister Qin. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Saudaraku, tolong beritahu aku. Ada. Qin Xuanya segera, matanya penuh cahaya, menatap Li Changshou dengan terik, jika Anda bisa membayar kembali rahmat penyelamat hidup Brother, hidup Xuanya tidak masalah. Jangan terlalu serius, Li Changshou tertawa. Pengalaman kami keluar kali ini aneh. Setelah kembali ke gunung, guru akan menanyakan secara detail. Saya selalu takut akan masalah, saya tidak ingin terlalu peduli dengan orang, dan saya tidak ingin membuat masalah pada tubuh bagian atas. Ketika saya meminta saudara perempuan saya untuk kembali ke guru, saya tidak perlu menyebutkan lebih banyak hal yang berkaitan dengan saya. Saya adalah seorang kultivator yang rendah, dan saya memiliki tangan yang sama. Membaca www.ukansu.com mungkin membuat orang tertawa. Saudaraku. Ada pandangan Qin Xuanya, dan kilat kecil melintas di hatiku. Shien tidak ingin melaporkan, tidak membingungkan nama umum. Sepenuh hati mencari keabadian, gaya pria sopan. Dia memiliki perasaan campur aduk di hatinya, matanya bergerak, tetapi dia penuh emosi. Saudara umur panjang adalah pria sejati. Semacam hati dan pikiran, sangat sulit bagi saya untuk mencapainya, dan bahkan lebih sulit bagi Yuan King untuk membandingkan. Ada Qin Xuanya, berapa banyak orang yang sombong dan sombong yang Anda miliki di hari kerja, Anda merasa bahwa teman sebaya Anda tidak lebih dari seorang pangeran, tetapi Anda tidak tahu bahwa karakter seperti itu tersembunyi di generasi yang sama. Jika Anda bisa menjadi teman yang baik dengan Brother Longevity, maka Anda benar-benar pantas mendapatkan garis abadi Anda sendiri. Saudaraku, yakinlah, Qin Xuanya menetapkan nadanya,
Suanya mengerti, ingatlah ini. Li Changshou berkedip, apakah orang ini benar-benar mengerti? Selalu merasa bahwa dia masih beracun, mengapa? Bukan apa-apa. Setelah saya kembali, saya tidak bisa menutup pintu di Xiao Qiongfeng. Bahkan jika itu terjadi, itu akan menjadi tenang dalam beberapa bulan. Rendah untuk menghindari sebab dan akibat. Selama tidak ada kesalahan dalam tindak lanjut, perjalanan ke Beiju Luzhou ini dianggap sebagai akhir yang sempurna. Tiba-tiba, ekspresi Li Changshou bergerak, dan sutra laba-laba berkepala dua yang diatur di luar tiba-tiba menangkap gambar. Beberapa sosok dengan tergesa-gesa terbang dari ratusan mil jauhnya, orang yang paling luar mengenakan kain karung dan sosok yang ramping. Meskipun pihak lain terbang terlalu cepat untuk melihat wajahnya dengan jelas, itu bisa dinilai dari ketatnya jaket linen dan busur luar biasa yang hanya muncul ketika angin berhadapan. Jiu-jiu. Bersiaplah, mereka ada di sini. Li Changshou tertawa, dan sebongkah batu di hatinya akhirnya jatuh dengan mantap. Panjang umur. Suanya. Umur panjang. Ups. Kenapa kamu datang ke tempat berbahaya ini? Berdiri di depan gua, Li Changshou memandangi dua sosok yang bergegas turun dari awan dan tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Juga di luar harapannya, dan tuannya bahkan ditemukan bersama. Meskipun dia melihat ekspresi gurunya bersemangat, dan meraih kocokan yang sudah dikenalnya, sepertinya itu semacam detak di pinggulnya, tapi hati Li Changshou selalu hangat. Di depan para penatua di pintu, Li Changshou bersiap untuk tidak menghindar, membiarkan tuan bermain dua kali untuk menghela napas. Toh tidak bisa terluka. Jiu Jiu dan Qi Yuan Lao Tao melompat dari awan bersama-sama. Awalnya, Jiu Jiu ingin pergi ke Li Changshou untuk melihatnya dengan beberapa bagian, tetapi juga berpikir bahwa Qi Yuan Dao juga ada di sana, jadi dia bergegas ke Yu Suan-Suannya. Melihat guru memegang Fu Chen untuk bertarung, Li Changshou memasang wajah pahit dan menutup matanya untuk menanggungnya, tetapi Fu Chen hanya jatuh dengan lembut di bahunya, dan tidak ada kekuatan. Mendengarkan kutukan Qi Yuan Dao. Kenapa kamu datang ke Beizhou ganas ini? Jika Ling E terbangun sebagai guru, Anda akan pergi ke sini, dan guru tidak akan tahu kemana harus pergi untuk membersihkan mayat Anda. Guru, murid itu tiba-tiba berpikir dengan tenang. Dia tidak memberitahu guru sebelumnya dan meminta guru untuk mengampuni dosa-dosanya. Li Changshou menundukkan kepalanya dan merespons dengan cara yang tepat, meninggalkan Yu Guang di samping. Jiu Jiu mengambil Yu Qin Suanya dan berputar-putar di sana, tersenyum seperti anak kecil, wajah Yu Qin Suanya kemerahan dan dia berteriak, "Paman guru," tetapi dia tidak bisa melepaskan diri. Roknya berayun, dan sutra biru berserakan, giliran dua orang ini juga cukup indah. Yaitu, keduanya saling berhadapan dan bertabrakan satu sama lain, apakah itu dinilai dari skala, atau dari fluktuasi pakaian selama tabrakan. Meskipun Qin Suanya juga sangat baik, itu jelas hilang untuk Paman Jiu Jiu. Secara objektif, ada Qin Suanya Sheng dalam proporsi yang sempurna dan garis-garis yang sempurna. Dibandingkan dengan Qin Suanya, Paman Master agak kecil dan wajahnya agak bulat. Gaya keduanya sangat berbeda. Li Changshou menarik pandangannya hanya sekilas, dan dengan jujur mendengarkan pelajaran fasih guru di sana. Situasi barusan adalah seorang pria yang bekerja selama bertahun-tahun di kehidupan sebelumnya, biasanya, berdasarkan komentar estetika sendiri. Tidak memiliki arti praktis. Sebaliknya, Li Changshou lebih memperhatikan aksi kurcaci. Jiu Ti, yang baru saja tersingkir, jatuh di depan beberapa orang. Melihat bahwa Li Changshou dan Yu Qin Suanya baik-baik saja, Tao Kerdil itu dengan tenang mengguncang pergelangan tangannya, dan Dao Tua yang menggenggam tangannya mengejang beberapa kali, dan napasnya langsung turun. Jika Li Changshou benar, Yuan Shen kuno ini baru saja hancur secara langsung. Seolah tidak ada yang terjadi, Jiwu melemparkan tubuh Yuan Xian Lao Road ini ke hutan samping, dan tersenyum pada reuni tuan dan murid. Ini juga orang yang kejam, membunuh itu seperti mencubit serangga. Jari-jari Li Changshou terjepit di lengan bajunya terjepit, dan ada sederet hal yang saya dengar dalam hati saya. Rumor tentang pemimpin jalan pendek ini membuat ringkasan sederhana. Jiwu, 5 saudara paman Jiu Jiu, proselit yang lupakan kekasih Xianmen. Dia telah berlatih selama lebih dari 2000 tahun, dan dia telah menjadi puncak di negeri dongeng yang sebenarnya. Memiliki temperamen seperti anak laki-laki nakal, dan suka bermain dengan orang lain, tetapi sebenarnya dia cerdas, cukup urban, loyal kepada sekolahnya, dan sering pergi keluar untuk berurusan dengan berbagai urusan. Suka pembuatan bir dan alkimia, dan kelemahannya tidak jelas. Li Changshou dengan cepat menyimpulkan bahwa karakter semacam ini, dia tidak harus sengaja berkenalan, selama dia melakukan tugas menjadi murid Xianmen. Selain itu, Jiu Jiu akhirnya melepaskan Qin Suanya. Dia mendongak dan mendesah di sana, dan akhirnya menyimpan sebagian besar uang anggurnya. Anda Qin Suanya mendengarkan hitungan panjang dan positif Qi Yuan Dao Li Changshou. Jika kamu berbicara tentang kamu akan lari ke sini untuk mengubah semangatmu. Bukankah ini membosankan bagi orang lain? Paman Yuan. Ada Qin Suanya segera, dan berkata dengan lurus, saudara umur panjang, dia tidak bosan dengan siapapun. Sebaliknya, murid itu telah dibantu oleh saudara beberapa kali. Artinya, para murid tidak ketinggalan dan banyak membantu.
Li Changshou dengan tenang mencegat kata-kata Yukin Suanya, sedikit ekspresi bangga muncul di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, Anda belum tahu, karena para murid di sini untuk menerobos dan kembali ke dunia maya." Dalam pidatonya, Li Changshou menunjukkan napas dan kembali ke urutan pertama virtual. Nafas masih memiliki banyak ketidakstabilan, sepenuhnya sejalan dengan penampilan setelah terobosan. Hati Anda Qin Suanya tiba-tiba penggemar kecil. Saudara. Tiba-tiba itu terlihat seperti perubahan pribadi. Ketenangan sebelumnya tiba-tiba digantikan oleh yang sedikit sembrono saat ini. Li Changshou berkedip padanya, dan Qin Suanya sedikit terkejut, tiba-tiba teringat nasihat Li Changshou sebelumnya. Dia meremas mulutnya dengan ringan, tidak tahu apa yang harus dia katakan terus. Umur panjang, apakah kamu menerobos? Qi Yuandao tiba-tiba bersemangat, dengan hati-hati merasakan napas Li Changshou, tiba-tiba menunjukkan senyum, matanya jauh lebih cerah. Tapi senyum Qi Yuandao belum mekar, dia segera turun dan menegur, sudah 100 tahun berkultivasi sebelum saya menyadari kembalinya ke dunia maya. Lihatlah Suanya. Dia masih guru dan saudara perempuan Anda, dan sekarang semua orang telah kembali ke urutan keempat virtual. Li Changshou mencibir sedikit tak berdaya, dan sepertinya sedikit tertekan oleh Tuan. Sebenarnya, tidak ada fluktuasi di hati saya, dan saya bahkan ingin tertawa. Merupakan terobosan hebat untuk kembali ke keadaan virtual dalam 100 tahun, dan itu juga kualifikasi yang unggul, Jiu tersenyum di sampingnya. Saudara senior Qi Yuan, dua saudara lelaki di keluarga saya baru menyadari kembalinya ke keadaan virtual setelah 200 tahun. Hanya butuh 2 dekade untuk menjadi peri. Latihan adalah soal nasib, jangan terlalu keras pada murid. Ngomong-ngomong, Suanya, apakah Anda tahu keberadaan Yuan King? Wajah cantik Anda Qin Suanya tenggelam, dia mengambil 2 langkah mundur, berlutut dengan satu pedang besar di punggungnya, melengkungkan tangannya, menundukkan kepalanya, dan memutuskan untuk mengatakan. Yuan King sudah mati di tangan para murid, tolong minta guru untuk menghukum. Anggur hitam itu mengerutkan kening dan bertanya, kamu sendiri yang membunuhnya. Ya, keempat pedang menusuk hati dan menghancurkan jiwanya. Anda Qin Suanya menundukkan kepalanya, hal ini dilakukan oleh murid itu saja, dan tidak ada hubungannya dengan saudara umur panjang. Kakak umur panjang hanya menggunakan tanah untuk melarikan diri dan memimpin murid untuk melarikan diri. Murid bersedia untuk memimpin semua hukuman di pintu. Anggur hitam itu mengernyit sejenak dan merenung. Jiu-Jiu melompat ke sisi Li Changshou dalam 2 langkah, dia ingin memukul Li Changshou dengan sikunya, tetapi gerakan itu berhenti tepat waktu tanpa menyentuh lengan Li Changshou. Hei, apa yang terjadi? Jiu-Jiu berbisik. Li Changshou menggelengkan kepalanya tanpa menjawab. Sebagai gantinya, Jiu Wen melihatnya, dan kurcaci itu tampak seperti 2 panah tajam, seolah menembus mata Li Changshou. Jiu Xiansheng bertanya, keponakan guru umur panjang, bukankah Anda membenarkan kata-kata Suanya? Para murid tidak tahu fakta spesifik, Li Changshou menjawab dengan cara ini, matanya dengan tenang bertemu dengan Jiu. Kamu cukup mantap, desah Jiu. Sebenarnya, ketika aku datang, aku telah mencari jiwa Yuan Xian sekarang, dan tahu bahwa itu mungkin berlalu. Yuan King mulai berpikir tentang kejahatan, dan membawa perselisihan kerajaan sekuler ke Duxianmen. Ini adalah kejahatan yang tidak termaafkan. Tapi keponakan Master Suanya, membunuh sesama siswa adalah kejahatan besar, tidak peduli apa alasannya, ini adalah kejahatan yang tak terhindarkan. Jiu-Jiu mengutuk dengan marah, tidak bisakah peraturan ini diubah? Akankah Yuan King menggerakkan tangannya terlebih dahulu? Suanya melawan balik. Qin Suanya mengerucutkan bibirnya, tidak banyak bicara. Li Changshou melihatnya dan terbatuk di sebelahnya, Wu Jiu paman, mari kita tinggalkan tempat ini dulu dan bergabung dengan beberapa paman dan paman lainnya, dan kemudian biarkan saudarimu Qin menyelesaikan masalah ini dan mengatakannya lagi. Selama ada saudara perempuan Qin, pintu harus bisa mengerti selama kebenaran diceritakan. Paruh kedua kalimat itu sebenarnya dimaksudkan untuk Yu Qin Suanya. Pada saat ini, Yu Qin Suanya juga menatap Li Changshou, dengan sedikit ketidakberdayaan dan kepahitan di matanya. Li Changshou menghela nafas dalam hati, tersenyum kecil, dan mengangguk dengan lembut padanya. Benar, beri dia dorongan. Jiu Dao, menurut keponakan dari guru umur panjang, mari kita pergi menemui mereka terlebih dahulu. Untuk mengatakannya, Jiu tidak bisa menahan untuk menggaruk kepalanya, dan juga memikirkan bagaimana mencegah Yu Qin Suanya dari dihukum. Tetapi ketika saya berpikir bahwa guru Yuan King ada di sini, itu agak sulit. Kurcaci itu membuat awan putih, membiarkan mereka muncul, dan menyuruh Qin Suanya untuk mengikutinya, dengan tujuan untuk sementara menjaga. Li Changshou berada di samping Tuan, beberapa orang menginjak Baiyun bersama dan duduk bersila. Lao Dao dari Qiwan jelas mengubah penampilan mentalnya saat ini. Dia juga penguasa seorang murid yang telah kembali ke dunia virtual. Baiyun belum bangkit, Jiu sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, menoleh untuk memandang Li Changshou, dan tertawa, Tuan keponakan-keponakan. Murid itu ada di sini. Wu Ruo bertanya dengan santai, bukankah laba-laba sutra dari laba-laba berkepala 3 berkepala dikumpulkan di sini? Ini adalah hal yang langka untuk ditemukan. Li Changshou tersenyum alami dan menjawab, biarkan Tuan Paman melewatkannya, akan sulit untuk menarik benda ini.
Murid mengangkat beberapa sarang laba-laba berkepala tiga berkepala besar pada Xiao Qiongfeng. Jika Paman Shi juga tertarik pada hal-hal aneh ini, dia kembali ke murid-murid dan memindahkan sarang untuknya. Jiwu mengangkat alisnya ke Li Changshou. Kalau begitu guru tidak akan menyerah, adik kecilmu sangat menjanjikan, dan akan lebih dekat dengan guru di masa depan. Murid-murid menerima perintah, Li Changshou tersenyum lembut dan rendah hati, dan tidak terus mengatakan apa-apa. Mengatakan bahwa ada terlalu banyak kesalahan. Jiwu tampaknya melihat melalui dirinya, tetapi dia bisa mengambil inisiatif untuk meminta biaya penyegelan, yang berarti Jiwu tidak ingin mengurus praktik seorang murid di pintu. Namun, Qi Yuandao mengerutkan kening, menatap Li Changshou, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mengapa kamu sangat pelit, nak? Jika bukan Jiwu Shibo Anda yang datang untuk menyelamatkan Anda mungkin baik-baik saja sekarang. Berapa banyak sarang serangga peri itu? Tinggalkan sarang untuk dirimu sendiri, dan sisanya akan memberimu Jiwu Shibo." Batu. Li Changshou membengkak gas dan Tian, membaca www.ukansu.com menutupi mulutnya dan batuk beberapa kali. Dia berusaha keras untuk tersenyum, menggigit alur belakang dan berkata, "Ya, murid menerima perintah." Melihat anggur di depannya bahagia, duduk di sana dan tertawa keras, tetapi tidak melanjutkan untuk mengatakan lebih banyak. Wajah bulat kecil datang dari samping, tapi Jiu-Jiu berkeliling di belakang Qi Yuan, dan membungkuk ke sisi kiri Li Changshou, menatap Li Changshou dengan hati-hati. Li Changshou tanpa sadar bersandar. Benar saja, setelah mencondongkan tubuh ke atas, penyesuaian sudutnya jauh lebih baik, dan Anda bisa melirik langsung dari kerah linen. Batuk dapat secara efektif mencegah kerusakan mendadak dari Paman Jiu-Jiu. Jiu-Jiu mengerjap, sutra jenis laba-laba apa itu? Bagaimana perasaanmu dengan yang 5 itu? Li Changshou berkata, semacam materi berharga, murid yang spesifik tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Paman Shi mungkin juga bertanya pada Paman Jiu. "Yah, lupakan saja." Jiu-Jiu duduk tegak, seakan mengingat sesuatu, dia menepuk lututnya dengan keras dan berkata dengan serius. "Ya, Brother Qi Yuan, Brother Vive. Lihat, apa penyakit umur panjang? Apakah Si Wei melakukan kesalahan dan jatuh ke iblis? Fantasi." Qi Yuan, Jiwu, Yukin suanya memalingkan kepala dan memandang mereka, sementara Jiu-Jiu mengangkat tangannya dan dengan lembut menusuk cuping telinga Li Changshou. Tindakan ini mengalir, dan Jiu-Jiu sudah mulai ketika dia berbicara, memberi Li Changshou tidak ada kesempatan untuk menanggapi sama sekali. Li Changshou tiba-tiba diselimuti oleh benang hitam, dan tangan kirinya gemetar, menyebabkan otot-otot di seluruh bagian tubuhnya mulai berkedut. Omong-omong, matanya menggulung, mulutnya mengeluarkan busa putih, dan ada suara mencekik di mulutnya. "Aku pergi. Paman kecil ini juga beracun, kan?" "Salah, awan ini beracun. Jika ada kata anggur di nomor trek, itu sangat konyol."